Lu Yun melemparkan pukulan saat dia muncul. Pengirimannya tidak melibatkan metode atau seni tempur apapun, hanya kekuatan murni. Retak, pop, menyebarkan. Lautan tulang bergetar hebat. Komponen kalsifikasinya bergesekan satu sama lain dengan suara yang mengancam pembubaran segera. Mendarat dengan rapi di depan biarawati kecil dan gadis suci Sekte Setan Bintang, Lu Yun memotong sosok tajam dalam jubah putih bersihnya. Lautan tulang terbelah dan melonjak sia-sia ke samping. Kamu tidak perlu datang ke Provinsi Senja, Jiang Chenxie. Anda dapat mencoba membunuh saya di sini. Mata pemuda itu membawa sedikit cemoohan untuk musuhnya. Jiang Chenxie menggigil kejang-kejang. Tubuhnya membungkuk dengan sendirinya dan ketakutan melintas di wajahnya. Kemudian, dia mengingat sesuatu yang membantunya kembali tegak. Bertemu dengan baik, Lu Yun. Melihat pemuda di udara di atasnya, Jiang Chenxie melepaskan cahaya darah yang tersembunyi di matanya yang gelap. Itu terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Astaga, lautan tulang menyatu kembali dan api putih memutih mulai menyala di dalamnya. Api tulang hadal, melirik cahaya darah di sekitar tubuh Jiang Chenxie, Lu Yun perlahan berubah menjadi serius. Kamu mengubah dirimu menjadi Raja Zombie, tidak heran kamu berani menantangku. Dia menarik napas dengan tajam. Jin Hei dari klan Jin telah mencoba taktik serupa setelah secara paksa mengambil bola asal di Eksi, tetapi gagal. Jiang Chenxie, di sisi lain, tampaknya telah berhasil sepenuhnya. Bukan hanya Raja Zombie belaka, tetapi yang disempurnakan dari dua keadaan hidup dan Raja Mayat hidup. Lu Yun kesulitan menjelaskan dengan tepat apa itu. Dia belum pernah melihat Raja Zombie yang berhasil menjembatani kesenjangan dari kematian ke kehidupan bahkan di Eksi selangkah lebih pendek. Jiang Chenxie telah mencapainya sebagai orang yang hidup. Jiang Chenxie didorong untuk bergerak. Dia melirik ke arah Lu Yun, menyelimuti sekelilingnya dengan cahaya berdarah. Pegunungan mayat berdarah menumpuk di sekitar Gubernur Senja dalam satu saat. Mayat-mayat ini bukanlah ilusi yang Dieksi bisa ciptakan, tapi zombie sungguhan. Zombie dari Bug of Course Refinement juga didukung ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kekuatan raja mereka. Seni melawan Lu Yun menjadi sama sekali tidak efektif melawan makhluk aneh ini. Lu Yun menyipitkan matanya. Dia membuka tangannya, dengan protektif mengantar gadis suci dan biarawati kecil di belakangnya. Hati-hati, kepala sekte, kata gadis suci Sekte Setan Bintang dengan tergesa-gesa. Dalam catatan kami, Course Refiners didirikan oleh Raja Zombie. Metode zombie mereka berasal dari sumber yang sama. Sekarang Jiang Chenxie sendiri adalah Raja Zombie, dia akan bisa mengeluarkan potensi mereka yang sebenarnya. Gadis suci itu menempati posisi yang tinggi di dalam sekte, memberinya akses ke rahasia yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Dia juga cukup pintar untuk menghubungkan titik-titik itu dengan apa yang dia lihat. Meskipun Sekte Setan Bintang berasal dari Skandareng, 5 raja mereka telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Faksi yang mereka musnahkan dan makam yang mereka gali dalam perjalanan mereka adalah kumpulan informasi untuk sekte mereka. Banyak catatan sejarah tentang Course Refiners disimpan, dapat diandalkan atau sebaliknya. Menurut legenda, pendiri dan kepala pertama Course Refiners adalah Raja Zombie yang telah membalikkan kematian menjadi kehidupan. Setiap metode yang mereka miliki, termasuk untuk memerintahkan zombie, adalah metode Raja Zombie. Jika seseorang menjadi Raja Zombie pada tingkat yang sama dengan pendiri mereka, mereka akan dapat menggunakan potensi penuh dari metode mereka. Selanjutnya, Jiang Chenxie memiliki Hadal Bonefire, pembawanya, dan lautan tulang yang tak ada habisnya untuk memperkuatnya. Selama dia tidak mati sebelum mencapai puncak kekuatannya, dia pasti akan melampaui pendiri Course Refiners suatu hari nanti. Adapun seberapa kuat leluhur itu dulu, buku-buku Star Demon Sect tidak menyebutkan itu. Karena dia sudah ada sebelum era primordial, dia kemungkinan berada di level seorang kaisar abadi. Dengan waktu yang cukup, Jiang Chenxie akan mampu mencapai ketinggian yang sama. Metode Raja Zombie. Lu Yun mencibir. Dia mengangkat tangan ke langit, melepaskan semburan petir biru hitam ke atas pegunungan mayat yang berdarah. Guntur pembersih kayu Yi Raja Naga Azure. Merusak. Dia mengepalkan tinjunya untuk pukulan lain. Listrik melilit buku-buku jarinya, dan saat dia membantingnya ke depan, buku-buku jari itu mengalir ke lautan guntur. Ledakan. Pemandangan grafis yang disulap Jiang Chenxie telah dilenyapkan. Zombie dan fragmen tulang terbang ke segala arah. Jiang Chenxie meluncur di udara, wajahnya merah karena tabrakan. Cahaya berdarah di sekelilingnya telah dihilangkan oleh kilat biru hitam. Guntur pembersih kayu Yi Raja Naga Azure. Dia berteriak ketakutan dengan rahang kendur. Metode zombie dari penyuling mayat diperhitungkan di antara berbagai seni Dao abadi. Guntur efektif melawannya, tetapi tidak terlalu efektif. Hanya satu jenis guntur yang dikutuk guntur pembersih kayu Yi dari Azure Dragons.
Setelah kematian Raja Naga Azure di zaman kuno, sukunya diburu hingga hampir punah. Dekui bertanggung jawab untuk beberapa itu, tapi Korps penyuling menanggung sebagian dari kesalahan. Jiang Chen Xie tahu Lu Yun bisa menggunakan Yiwood Cleansing Thunder, tapi dia tidak menyangka metode Raja Zombinya akan hancur seperti kertas di hadapannya. Rumor mengatakan bahwa kepala pertama Korps Refiners dibunuh oleh Azure Dragon King, hatinya tenggelam dalam ketakutan lebih lanjut, tapi dia tetap cukup tenang. Dengan paksa menempatkan dirinya pada posisi yang stabil, dia memanggil gunung tulang yang naik di bawah kakinya. Hadal Bonnevire miliknya membakarnya, dan api unggun yang dingin menerangi langit di sekitarnya dengan kejernihan yang mengerikan. Petir biru hitam menghilang begitu mendekati api. Seperti yang saya pikirkan, guntur pembersih kayu Yi Anda tidak dapat mengalahkan tulang saya. Jiang Chen Xie menghela nafas lega. Gunung tulang di bawah kaki tenggelam ke laut sekali lagi. Kali ini, setiap potongan tulang bersinar dengan Bonnevire yang suram, mengubah lanskap menjadi neraka yang mengerikan. Halilintar yang membumbung tersebar oleh kobaran api yang sangat dingin. Guntur pembersih kayu Yi Anda tidak bisa menang melawan Bonnevire saya, Lu Yun. Raja zombie menyeka darah di sudut mulutnya. Lautan tulangnya yang terbakar menghasilkan gelombang yang lebih besar, bergolak sekali lagi ke arah lawannya. Kau tidak pernah belajar, kan? Lu Yun mendengus pasrah. Astaga, bola api hitam muncul di tinjunya dan dia meninju sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, tinju itu menabrak lautan tulang yang terbakar dengan kekuatan murni. Ledakan, retakan memekakkan telinga lainnya terdengar, dan hadal Bonnevire dan bahan bakarnya yang beriak terfragmentasi menjadi ribuan keping. Sederhana, lugas, kekuatan murni. Tubuh Jiang Chen Xie dikirim terbang dan lautan api sekali lagi menyebar. Retakan kecil mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana ini bisa? Dia berteriak dalam kebingungan. Satu pukulan. Dia telah mengubah dirinya menjadi Raja Zombie dan telah memperoleh kekuatan pendiri Korps Refiners di masa mudanya. Seni tulangnya dan hadal Bonnevire bahkan bisa membakar makhluk abadi Dao hidup-hidup. Tapi, dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Lu Yun. Satu pukulan saja sudah cukup untuk mempermalukannya. Tidak ada metode atau seni tempur yang terlibat, hanya seorang pria dan tinjunya. Rasa kegagalan yang mendalam muncul dari hati Jiang Chen Xie. Dia ingat jalan menuju alam hampa yang muncul padanya 30.000 tahun yang lalu dan bagaimana dia merasakan ketidakberdayaan yang sama di hadapan monster hitam berambut panjang yang memegang senjata Dao. Kamu takut? Lu Yun menghela nafas sedih. Kamu kehilangan dirimu sendiri 30.000 tahun yang lalu. Dan setelah sekian lama, kamu masih tidak bisa melupakannya. Dia melangkah di udara tipis menuju musuhnya. Itulah sebabnya aku bilang kau cacing yang menyedihkan, pecundang total. Tapi aku masih hidup. Seluruh tubuh Jiang Chen Xie mulai kejang-kejang dan dia memelototi Lu Yun dengan intensitas marah. Cahaya berdarah bermekaran dari setiap lubang tubuhnya, menyatu dengan hadal Bonnevire dalam semburan energi. Api hitam berdesir di tubuh Lu Yun dan dia menolak serangan itu dengan lambaian tangannya. Mustahil, mustahil. Selama saya hidup, saya bisa bangkit kembali. Hari yang aku tunggu akhirnya datang. Alam kosong ada di sini. Aku tidak kalah. Jiang Chen Xie menjerit serak saat ketakutan di matanya meningkat. Jiang Chen Wuxiang adalah tubuh yang akhirnya dipilih oleh leluhurmu. Apa kau tahu kenapa dia tidak memilihmu? Lu Yun berjalan ke arah lawannya yang histeris. Pada titik ini, Jiang Chen Xie berlutut tak berdaya di lantai. Tangannya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak. Dia terengah-engah dalam kelelahan yang menakutkan, tidak lagi memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya. Hanya ada ketakutan di hatimu. Bukan keberanian tak terkalahkan yang seharusnya menyertai bakat luar biasa Anda. Tuan muda neraka itu meliriknya dengan kasihan. Ketakutan dan kepengecutanmu telah meresap ke dalam daging dan tulangmu dan mendorong setiap nalurimu. Kau seorang pengecut yang bersembunyi di balik lingkaran cahaya seorang jenius. Apakah Anda pikir hidup saja sudah cukup untuk menang? Tidak. Beberapa orang masih hidup, tetapi sudah mati. Beberapa orang sudah mati, tetapi masih hidup. Lu Yun tanpa malu-malu mencuri kutipan terkenal dari tokoh terkenal di bumi, dan itu terbukti menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan hati Jiang Chen Xie seperti seni tempur yang menakutkan. Gray melayang ke depan saat cahaya di mata Jiang Chen Xie mulai redup. Hahaha, tawa seram tiba-tiba menggema di belakang mereka. Pecundang, pengecut, cacing yang menyedihkan. Tawa itu berubah menjadi suara rendah dan nyaring. Apa yang memberi Anda hak untuk menilai orang lain begitu? Kata-kata yang diucapkannya diwarnai dengan dendam dan kemarahan yang mendalam. Gemuruh. Tanah mulai bergetar. Makam penguasa iblis suci yang dimuliakan di belakang Lu Yun perlahan-lahan terbuka dan tangan besar dari tulang sepanjang 300 meter terulur. Tidak baik. Tuan dari makam ini Lu Yun berbalik. Aku mencoba menghancurkan hati Dao dan bentuk Raja Zombie Jiang Chen Xie dengan kata-kata,
tetapi itu juga mengumpulkan simpati dari benda lama di makam itu. Dia membuka mata spektralnya dan mengarahkan pandangannya ke tangan tulang. Semangat sejati yang abadi. Penguasa iblis suci yang terhormat ini mati dengan kebencian yang luar biasa. Dia pasti telah menghancurkan hati Dao-nya oleh kepedihan hati nurani juga. Wajah Lu Yun berkedip-kedip gelisah. Makhluk tulang itu berjuang untuk hidup yang berharga untuk membebaskan diri dari penjaranya. Batu nisannya, yang membawa gelar di atasnya, memancarkan lingkaran cahaya yang membatasi untuk menahannya. Namun, keretakan di atas batu itu semakin melebar saat itu. Itu tampak seperti akan runtuh. Bagi seorang perampok makam, batu nisan adalah batas antara hidup dan mati. Di satu sisi gerbang ini adalah dunia orang hidup, dan di sisi lain adalah tempat orang mati beristirahat. Setelah batu nisan didirikan, penghalang terbentuk yang mencegah pertemuan yang hidup dan yang mati. Yang hidup dilarang masuk, sedangkan yang mati tidak boleh keluar. Perampok makam umumnya menggali terowongan ke dalam makam dari samping. Hampir tidak ada orang yang langsung menerobos dari depan, jangan sampai batu nisan itu pecah dan orang mati yang terkubur dilepaskan ke dunia. Secara umum, perampok makam berumur pendek dan jarang memiliki akhir yang baik. Perjalanan panjang di dunia orang mati cenderung mendatangkan kutukan dari penghuninya yang memperpendek umur dan menyebabkan kemalangan. Kebencian dari Great Demon Sovereign di dalam makam begitu berat sehingga roh sejati yang abadi telah terbentuk. Tubuh telah mati dan jiwa telah pergi, tetapi roh telah bertahan. Roh sejati yang bertahan lama adalah sejenis roh mati yang menyimpan setiap kenangan dan dendam dari kehidupan. Tujuan tunggal keberadaannya adalah balas dendam. Kata-kata yang digunakan Lu Yun untuk menyerang hati Dao Jiang Chen Xie telah menyebabkan semangat sejati yang bertahan lama untuk bersimpati. Demon Sovereign yang sangat dibenci dengan demikian dihidupkan kembali melalui rohnya, dan sekarang mencoba untuk keluar dari makamnya. Jika hal-hal terus seperti ini, itu benar-benar akan keluar. Lu Yun memiringkan kepalanya ke arah Jiang Chen Xie yang putus asa. Aku kurasa itu bukan masalah besar. Mempertimbangkan bahwa itu sudah menjadi dunia hantu dan dunia mati di sini, apakah itu tetap di dalam makam atau tidak akan membuat banyak perbedaan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berbalik dan menarik gadis-gadis yang terpana di dekatnya. Langkah pengembaraannya membawa mereka pergi di saat berikutnya. Selain kebencian dan obsesinya, Lu Yun tahu bahwa alasan utama penguasa iblis besar bisa membebaskan diri adalah karena alam hantu pada dasarnya berada di dunia yang sama dengan makam. Jika mereka berada di dunia luar, tidak mungkin Raja Iblis bisa membebaskan diri bahkan dengan 100 kali kebenciannya saat ini. Retak, gemerincing, gemuruh. Makam dan tanah di sekitarnya bergetar hebat, dan batu nisan raksasa itu pecah berkeping-keping. Tangan lain terulur dari makam yang retak, merobek tanah yang menjerat itu. Mayat compang camping menggali keluar dari bawah tanah. Dagingnya sudah membusuk. Pemandangan otot-otot dan urat-urat yang kendur tergantung pada bingkai yang memutih memang menakutkan. Gumpalan semangat abadi perlahan berguling-guling di dalam tengkoraknya, sumber suara dari sebelumnya. Keturunan Jiang Chen, penguasa iblis suci yang terhormat meraung saat meninggalkan makam. Bingung, Jiang Chen Xie mengangkat kepalanya ke arah kerangka itu. Matanya sudah kehilangan fokus. 30.000 tahun yang lalu, pilihannya untuk menghindari monster berambut panjang itu telah menanam benih kegagalan di dalam hatinya. Setelah dikalahkan sepenuhnya oleh Lu Yun, kata-kata seperti kutukan yang terakhir menyebabkan benih-benih itu berkecambah. Hati Dao-nya berada di ambang kehancuran. The Venerated Sacrosanct Demon Sovereign adalah makhluk kolosal. Tengkoraknya saja sebesar rumah. Semangat kehijauannya terpaku pada bentuk kehidupan kecil di kakinya melalui rongga mata yang kosong. Bajingan Jiang Chen yang picik itu dia hampir menghancurkan bakat iblis. Kenapa dia mengajarimu metode zombie tua itu? Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Suara Demon Sovereign menggelegar lebih keras dan lebih keras ke crescendo yang memekakkan telinga. Jiang Chen Xie mengguncang dirinya sendiri. Saat penguasa iblis suci yang terhormat muncul, bumi mulai bergetar. Kehadiran berat mengalir ke segala arah seperti Merkuri, mengirimkan roh yin yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dan menghancurkan mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri. Penguasa iblis telah melampaui alam abadi Dao. Lu Yun berlari keluar dari bahaya yang mendekat dengan langkah berkelana. Jika roh sejati abadi Raja Iblis dalam kematian melebihi alam abadi Dao, ia pasti memiliki peringkat di antara yang terkuat ketika masih hidup, menyaingi setidaknya Raja Naga Azure, jika bukan Permaisuri Mirrelstar. Prasasti di makamnya berada dalam sistem penulisan primordial, menunjukkan bahwa penguasa iblis pastilah pembangkit tenaga listrik dari era itu, atau bahwa ia telah mati karena jantung Dao-nya hancur saat itu. Dengan gulungan dewa penggembala yang disegel oleh kekuatan neraka, Lu Yun tidak dapat menghubungi Permaisuri Mirrelstar atau Raja Naga Azure untuk mengetahui lebih banyak tentang penguasa iblis yang dimuliakan. Su Xiaoxiao juga tidak ingat sosok iblis ini.
Dalam waktu kurang dari satu napas, dia bergerak beberapa ribu kilometer jauhnya, tetapi tidak berani keluar dari area yang dieksplorasi. Pengadilan Laut Timur telah menghabiskan puluhan ribu tahun terakhir menjelajahi alam hantu, membayar harga banyak dewa abadi, tetapi hanya berhasil memetakan medan 500.000 kilometer dari penghalang. Mereka yang telah pergi lebih jauh ke tempat yang tidak diketahui tidak pernah kembali. Bahkan merek jiwa mereka yang baru lahir telah menghilang. Di luar tanah yang dieksplorasi adalah area kegelapan. Lu Yun berhenti di Gunung Kol dekat makam Master Surgawi dan menurunkan biarawati kecil dan gadis suci Sekte Setan Bintang. Dia dengan santai menempelkan beberapa jimat penyembuhan pada mereka untuk mengatasi luka mereka. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Lu Yun bertanya, mengerutkan kening pada kedua gadis itu. Pelayan Yu Hengluo menyapa kepala sekte. Lu Yun menghentikan gadis suci itu sebelum dia bisa berdiri. Dia belum pulih sepenuhnya dan harus menahan diri untuk tidak bergerak saat ini. Biarawati kecil itu menatap Lu Yun tanpa berkedip, wajahnya memerah dan matanya cerah. Dia mengidolakan Lu Yun dan mengaku sebagai mitra daunnya di Sovereign Maid terakhir. Sekarang dia berada di depannya dalam daging dan bahkan telah menyelamatkannya seperti seorang ksatria berbaju zirah, jantungnya mengancam untuk melompat keluar dari dadanya. Lu Yun mengusap dahinya. Itu benar, gadis kecil itu masih tidak tahu siapa dia. Sebulan yang lalu, Xing Chen muncul ketika para jenius dunia menyerang Provinsi Senja. Hampir semua orang sekarang percaya Lu Yun dan Xing Chen adalah dua orang yang berbeda. Biarawati kecil itu tidak terkecuali, dan kekagumannya pada Lu Yun telah mencapai puncak baru setelah pertempuran itu. Aku, dia berjuang untuk mengungkapkan pikirannya ke dalam kata-kata, matanya terpaku pada Lu Yun. Kudengar aku telah mendapatkan partner Dao, Lu Yun mengedipkan matanya. Kembali di Destiny City, seorang gadis muda berpakaian seperti biarawati berkeliling memberitahu orang-orang bahwa dia adalah mitra Dao saya. Benarkah? Wajah biarawati kecil itu menjadi semerah apel. Itu bukan, aku, dia terus tergagap. Itu bukan kamu. Lu Yun mendengus. Bagus. Yu Hengluo melirik Lu Yun beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kepala sekte. Dia selalu membayangkannya sebagai pria kekar setinggi 3 meter dengan mata yang kejam dan penampilan yang kasar, tetapi Lu Yun ternyata adalah tipe yang adil, ramping, dan terpelajar. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Sekte Setan Bintang dan dunia pada umumnya tentang Lu Yun, Yu Hengluo juga tidak bisa menghentikan jantungnya untuk berpacu. Lu Yun menggosok dahinya dan mengulangi, jadi, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Menanggapi kepala sekte, Yu Hengluo keluar dari kesurupannya dan bergegas keluar. Kami di sini untuk Ingress Path of the Nephite Court. Pelayan ini juga bukan satu-satunya di sini, karena banyak elit dari sekte telah datang juga. Gadis suci itu adalah jenius teratas di antara para pemuda sekte tersebut, kultivasinya mencapai kembali alam hampa, namun dia menyebut dirinya sebagai pelayan ketika berbicara dengan Lu Yun. Itu memperjelas statusnya di dalam sekte. Lu Yun mengangguk. Jalur Ingress telah menarik perhatian seluruh dunia abadi. Hampir semua elitnya berkumpul di sini untuk mencari harta karun itu tidak mungkin baginya untuk menemukannya sendiri terlebih dahulu. Saat memasuki alam hantu, Yu Hengluo dan beberapa sekte abadi lainnya bertemu dengan Jiang Chenxie. Kata-kata dipertukarkan, yang dengan cepat larut menjadi pertarungan yang berakhir dengan semua dewa sekte dibantai oleh zombie yang terakhir. Dan kamu, Lu Yun menoleh ke biarawati kecil itu. Kamu tidak di sini untuk Ingress Path juga, kan? Kepalanya berdenyut-denyut setelah penjelasan Yu Hengluo. Sejak kapan keduanya saling mengenal? Saya telah bergabung dengan Sekte Setan Bintang juga, kata biarawati kecil itu dengan sedikit tersipu. Aku datang dengan Hengluo. Mata Lu Yun terbuka lebar. Kamu bergabung dengan sekte. Bingung, biarawati kecil itu mengangguk. Lu Yun mengusap dahinya dengan putus asa, tidak nyaman dengan perkembangannya. Biarawati kecil yang gelisah dan pemalu di hadapannya tampak benar-benar berbeda dari gadis yang lincah, ramah, dan suka menembak lurus yang dia kenal. Dia kemungkinan besar bergabung dengan sekte untukku. Lu Yun menatap gadis itu sekali lagi dan memperhatikan keanehan dalam tatapannya. Setelah beberapa pertimbangan, dia bergeser dan mengubah dirinya sendiri. Setelah secercah cahaya mistis, dia berubah menjadi seorang pria muda mengenakan jubah hitam, seseorang dengan mata tegas yang menarik perhatian meskipun dia tidak terlalu tampan. Biarawati kecil itu tampak tidak percaya dan Yu Hengluo hampir berteriak. Xing Chen, pengacau dari belakang di Destiny City. Bagaimana ini mungkin? Teriak biarawati kecil itu, suaranya hampir pecah karena keterkejutan yang luar biasa. Lu Yun kemudian kembali ke dirinya sendiri. Tidak ada apa-apa. Dia tersenyum padanya. Orang-orang idiot itu baru saja tertipu oleh replikaku. Memikirkan kembali apa yang telah terjadi di pertemuan berdaulat,
biarawati kecil itu tidak menginginkan apapun selain menggali lubang dan menyembunyikan dirinya. Namun, setelah keterkejutan awal mereda, mengetahui Lu Yun adalah Xing Chen membuatnya merasa nyaman sepenuhnya dengannya. Bagaimanapun, persahabatan mereka adalah persahabatan yang ditempa melalui hidup dan mati. Tunggu, jika kamu Xing Chen maka King Han pasti King Yu, kan? Tanya biarawati kecil itu dengan lemah. Lu Yun mengangguk. Tatapan kedua gadis itu meredup dan dia hampir bisa mendengar suara patah hati mereka. Sial, sejak kapan aku menjadi tangkapan seperti itu? Aku telah membuat dua peri kecil jatuh cinta padaku. Lu Yun harus mengakui bahwa dia sedikit senang dengan dirinya sendiri. Sekte, kepala sekte, gumam Yu Hengluo malu-malu. Aku pernah mendengar bahwa banyak penguasa iblis dari sekte kita memiliki gerombolan istri dan selir. 1. Kol titik terendah dari punggung bukit atau pelana di antara dua puncak, biasanya menyediakan lintasan dari satu sisi pegunungan ke sisi lainnya. Lu Yun gelisah karena ketidaknyamanan ringan. Itu normal bagi siapapun untuk memimpikannya harem, tetapi hatinya sudah sepenuhnya diisi oleh satu orang. Dia tidak bisa memuat orang lain di sana. Dia membersihkan tenggorokannya. Yah, kalian berdua harus istirahat sebelum pergi mencari Situ Song. Pemimpin ekspedisi Sekte Setan Bintang sekali lagi adalah Situ Song. Dia adalah puncak 9 buah aether dao abadi, tapi dia bisa bertahan melawan lawan di seluruh dunia. Alam pelagis dari orb pelagis bawaan telah mengubah konstitusinya menjadi kelas bawaan, dan dia sudah dapat menggunakan potensi penuhnya. Harta karun bawaan akan menjadi jaminan kuat untuk klan top manapun di dunia. Situ Zong tidak akan bisa menyimpan harta karun bawaan lainnya untuk dirinya sendiri. Dewan Senior Sekte Setan Bintang akan mengambilnya darinya begitu dia kembali kepada mereka. Namun, orb pelagis itu istimewa Lu Yun telah memberikannya secara pribadi. Lu Yun yang sama yang sekarang menjadi kepala sekte. Dewan Senior tidak berani mengambil hadiah kepala sekte yang lain. Memang, 5 penguasa iblis membantu Situ Zong sepenuhnya menyempurnakan orb pelagis untuk miliknya sendiri, menggabungkan energinya ke dalam tubuhnya. Meskipun Situ Zong belum menjadi arcane dao abadi, dia tidak memiliki masalah untuk berduel dengan 8 buah arcane dao abadi. Bahwa dia memimpin ekspedisi ke alam hantu adalah pengakuan atas kekuatannya saat ini. Namun, Lu Yun tidak dapat menjalin komunikasi dengan Situ Zong sendirian. Biarawati kecil dan Yu Hengluo perlu mencoba peruntungan mereka di makam Master Surgawi. Alasan utama dia datang ke sini adalah untuk mencari orb Sky Kilin dan Sky Turtle untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah mendasar King Han. Dia tidak membutuhkan bagasi ekstra untuk menyeretnya ke bawah. Setelah menggunakan selusin jimat penyembuhan masing-masing pada kedua gadis itu, Lu Yun akhirnya berhasil menyembuhkan luka mereka. Dia membawa mereka ke atas perahunya dan sekali lagi mengatur arah ke makam Master Surgawi. Ada cukup keriuhan sekarang. Sebelum itu banyak ahli menduga disinilah Path of Ingress akhirnya mendarat. Dari luar, makam itu adalah gunung setinggi kira-kira 50.000 meter. Mustahil untuk melihat puncaknya dengan pandangan biasa. Gunung yang membelah langit itu seluruhnya gelap gulita, terbuat dari sejenis batu yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Di atas gunung, tumpukan tulang memutih yang tak terhitung banyaknya bisa terlihat. Tampaknya jutaan dan jutaan makhluk hidup pernah mati di sini, bangkai mereka menumpuk di gunung yang sangat besar ini. Makam Master Surgawi terletak di bawah gunung tulang. Sebuah batu nisan raksasa setinggi 500 meter menandai tempatnya berdiri. Permukaannya benar-benar rata dan tidak mencolok, bebas dari prasasti atau tanda apapun bahkan yang tertinggal karena pemakaian alami. Mereka yang mendekat bisa melihat bayangan mereka dengan sangat jelas. Di belakang batu nisan ada pintu raksasa, kuno dan terukir penuh rune dao primordial, dan di depan semua ini adalah dataran terbuka yang besar. Jelas, sudah lama tidak seperti ini. Dataran adalah hasil yang jelas tertinggal setelah perkelahian antara dua makhluk besar. Dekui ini bulu dan sisik bertebaran di mana-mana pada dataran tersebut. Tanda hangus yang ditinggalkan oleh seni gunturnya yang unik berlimpah. Ada juga bopeng bulat di tanah, yang ditinggalkan oleh tongkat besi Scarlet AP. Ketika Lu Yun tiba dengan dua gadis di belakangnya, banyak makhluk abadi memasuki makam melalui pintu cahaya. Mereka masuk melalui pintu depan. Dia membuka matanya tidak percaya. Apa itu? Biarawati kecil itu duduk dengan wajah merah di atas perahu Lu Yun. Dia masih belum bisa mengatasi rasa malunya. Pintu depan makam adalah pintu keluar yang ditinggalkan oleh arsitek. Ketika sebuah makam selesai, menyegel pintu depan dan meletakkan batu nisan adalah langkah terakhir. Pintu depan adalah batas antara hidup dan mati, dan menyegelnya menandai pemisahan abadi dari keduanya. Yang mati tidak diizinkan keluar, dan yang hidup tidak diizinkan masuk. Lu Yun menggelengkan kepalanya perlahan. Pintu yang terang-terangan seperti ini seharusnya tidak ada sama sekali. Secara teori,
Siapapun yang membangun makam itu seharusnya menutupnya. Pintu kuno ini dibuat karena seseorang atau sesuatu memicu semacam pembatasan. Orang-orang abadi yang pergi dengan cara ini cukup banyak melakukan bunuh diri. Hah? Kedua gadis itu tercengang oleh pernyataannya yang luar biasa dan tidak bisa mengerti setengah dari apa yang dia katakan. Yang hidup mengundang bencana dengan memasuki makam melalui pintu depannya. Mereka mungkin bertemu dengan akhir yang tidak dapat dijelaskan dan misterius, atau hanya menjadi semacam makhluk undead. Menghindari pintu depan adalah praktik standar untuk setiap perampok makam. Yang anehnya terbuka seperti ini hanya memperburuknya. Terowongan pencuri adalah cara terbaik untuk masuk. Menggalinya sama dengan menyelinap masuk dengan menghindari hukum yang mengatur hidup dan mati, gumam Lu Yun. Meskipun banyak makam kuno memiliki lubang di bagian depan yang mengarah langsung ke kedalamannya, mereka umumnya lebih banyak celah dan cacat daripada pintu yang sebenarnya. Pintu di depan makam Master Surgawi, di sisi lain, benar-benar pintu yang tepat yang telah terbuka sebelumnya. Kepala Sekte, Senior Situ dan yang lainnya mungkin sudah masuk ke sana. Yu Hengluo tidak sepenuhnya mengerti kata-kata Lu Yun, tapi dia bisa memahami inti umum dari penjelasannya. Jangan khawatir, aku di sini. Lu Yun memanggil kompas Feng Shui-nya dengan lambaian tangannya. Setelah pekerjaannya di pemakaman langit dan bumi dan istana perunggu, dia mencapai tingkat Feng Shui yang baru melalui penyatuan dengan tata ruang yang megah di seluruh dunia. Peningkatan pengetahuan dan penggunaan luopan adalah bagian dari itu. Sudah ada tanda emas gelap melingkar di kompas, dan masih memiliki 3 lapisan, menandakan prinsip bahwa 3 menghasilkan semua. Namun, informasi yang ditunjukkan luopan bahkan lebih misterius dan mencerahkan dari sebelumnya. Bersenandung, dunia yang bersinar muncul di depan matanya. Lu Yun melebarkan matanya. Setiap tata letak dan formasi Feng Shui di atas gunung tulang diungkapkan kepadanya, tersedia untuk dipelajari dan dianalisis dengan satu jari. Tidak hanya itu, tetapi dunia yang diungkapkan oleh luopan juga mencakup semua yang ada di gunung. Lu Yun bisa memastikan detail dari hampir semua yang dia lihat. Misalnya, kompas menunjukkan bahwa pusat gunung itu berlubang. Kulit manusia melayang di dalamnya, dan dia melihat situ Zong ada di antara mereka. Lu Yun meletakkan kompasnya untuk melihat bahwa semakin banyak makhluk abadi berkumpul di sekelilingnya sementara itu. Mereka semua tahu siapa dia, tentu saja. Di samping Provinsi Senja, eksploitasinya di makam naga langit laut utara telah memamerkan banyak metode yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh Dewa Abadi. Dia telah menyelamatkan beberapa dari mereka dari pohon hantu dan formasi mengerikan di sana juga. Bahkan sekarang, makhluk abadi yang dia bantu sangat berterima kasih padanya. Mereka memang ingin membalas budi, tetapi apa yang bisa mereka lakukan sangat terbatas, dibandingkan dengan seberapa kuat musuh-musuhnya. Cukup dengan tipuanmu, Lu Yun. Sebuah kekahan memotong kerumunan. Sebuah pedang bersinar menebasnya dari kehampaan sangat cepat, itu mencapai dia hampir seketika. Kak kurang ajar. Yu Hengluo sedikit berwarna. Dia dengan gesit bergeser ke samping, dengan ringan menjentikkan tongkat bambunya ke atas untuk menangkis serangan itu. Setelah ini, dia melakukan pukulan overhand menuju tempat yang tampaknya kosong. Retakan. Batang hijau menghancurkan jalinan ruang, memaksa bayangan emas jatuh dari udara. Niat membunuh melintas di mata Yu Hengluo dan dia menekan maju untuk pukulan kedua pada keabadian emas. Penyihir. Eter Dao abadi mencibir, lalu menolaknya dengan lengan gading yang mengembang. Mati. Hujan pedang naik ke udara sebagai jawaban atas nasihatnya yang lembut, siap untuk menyerang Lu Yun dan yang lainnya. Berhenti. Terdengar teriakan keras lainnya. Sapuan pedang yang brilian melintasi langit, membersihkan pedang yang terkumpul. Seorang pemuda berpakaian rapi turun tangan di depan Yu Hengluo, pedang di tangan. Dia adalah makhluk abadi yang tiada taranya, dan sangat kuat pada saat itu. Dia berada di puncak ranahnya saat ini, setelah memahami dasar-dasar Aether Dao. Yang tersisa hanyalah dia mencari buah Aether Dao-nya. Apa yang kamu inginkan, Zhao Zicheng? Perubahan menit berkedip melalui ekspresi ketika makhluk abadi di dekatnya melihat pemuda mengenakan perlengkapan perang. Zhao Zicheng dari Sekte Abadi yang mulia. Aether Dao abadi berjubah gading menyapanya dengan dingin. Bukankah Lu Yun adalah musuh bebuyutan sektemu? Kenapa kamu melindungi musuh seperti dia? Zhao Zicheng melirik Lu Yun sebelum berbalik sambil tersenyum. Dia adalah musuh Sekte Abadi yang diagungkan, ya, tapi dia juga dermawanku. Saya akan dengan rendah hati menerima kecaman internal yang mungkin saya terima. Rabel sepertimu, di sisi lain kenapa kamu tidak maju dan mencoba pedangku? Bersenandung. Pedang di jari-jarinya terbakar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu beriak keluar, membawa jejak kekuatan surgawi. Dewa abadi lainnya tersentak. Zhao Zicheng bukan makhluk abadi yang hampa, juga tidak menggabungkan formasi langit dan bumi ke dalam dirinya sendiri. Namun,
Dia adalah salah satu dari 108 abadi tak tertandingi yang Lu Yun telah dipanggil untuk memberlakukan formasi roh surgawi dan iblis duniawi, prototipe untuk pembentukan langit dan bumi. Lu Yun telah memilih orang berdasarkan sifat dan karakter mereka saja, daripada kultivasi atau potensi. Beberapa dari mereka berasal dari faksi musuh sekte abadi yang diagungkan dan klan Ling dan Donglin, misalnya, tetapi dia telah mengajarkan seluruh formasi kepada mereka terlepas dari itu. Para abadi yang dimaksud telah mendapat banyak manfaat dari pengalaman itu. Selain menembus penghalang untuk memahami Aether Dao, mereka telah mendapatkan sepotong kekuatan surgawi dalam roh sejati mereka, meningkatkan potensi semua serangan mereka. Dewa abadi ini tidak dapat dibandingkan dengan makhluk abadi yang benar-benar hampa, tetapi mereka tentu saja jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka. Zhao Zicheng sendiri pernah berduel dengan Aether Dao abadi hingga terhenti. Jika 108 abadi tak tertandingi berkumpul untuk menyebarkan formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi sekali lagi, mereka akan dapat memajukannya menjadi formasi nyata surga dan bumi, memberikan setiap peserta kekuatan yang setara dengan alam kosong abadi. Meskipun Zhao Zicheng sendirian, dia melindungi Lu Yun dan dua gadis di belakangnya dengan percaya diri tanpa rasa takut. Menarik lebih banyak energi alami kepadanya, makhluk abadi yang mendekati mereka dipaksa kembali oleh kekuatan yang ganas. Ling Jing, aku mengenalimu, Ling Jing dari klan Ling. Tiba-tiba, seringai muncul di wajah Zhao Zicheng. Hanya ada 2 bulan sebelum pelelangan di Provinsi Senja. Kenapa kamu mencoba membunuh Lu Yun di saat seperti ini? Aether Dao abadi dalam gading mengubah warna jubahnya. Huff. Dia mencibir. Mengapa? Oh, tidak ada sama sekali, hanya saja klan Ling belum menerima undangan untuk pelelangan ini. Motif Lu Yun untuk tidak mengundang kita sepenuhnya egois. Pembunuhannya terhadap kejeniusan kita, Ling Ruyu, harus dibayar dengan darah, jadi aku berhak membunuhnya sekarang. Saat dia berbicara, aura keabadian Aether Dao terpancar dari Ling Jing. 2 buah daunnya melayang keluar dari tubuhnya dan menjalin jaring rune yang memberdayakan di sekelilingnya. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah. Ling Jing melangkah maju dengan sangat lambat. Sejumlah abadi Ling bergegas ke tempatnya di belakangnya, termasuk abadi emas yang bertanggung jawab atas serangan menyelinap sebelumnya. Mereka berkumpul dalam formasi pertempuran misterius, beresonansi dengan rune buah Aether Dao pemimpin mereka. Bang! Sebuah ledakan teredam terdengar saat Zhao Zicheng mendengus lemah. Dia terhuyung mundur cukup jauh dengan tetesan darah keluar dari telinganya. Masih hidup, tidak buruk. Ling Jing maju selangkah lagi. Zhao Zicheng terlatih-tatih mundur selangkah lagi. Kali ini, darah mengalir keluar dari lubangnya yang lain juga dan dia tampak seperti akan pingsan. Kerumunan penonton terkejut dengan hasilnya. Zhao Zicheng telah keluar secara seimbang dengan 1 buah Aether Dao abadi setelah bertukar 1 pukulan dengan yang lain. Tetapi di sini, 2 buah telah menimbulkan cedera yang menghancurkan padanya hanya dengan mengambil 2 langkah. Bagaimana ini mungkin? Pemuda agung merasa seperti tubuhnya hancur. Sepotong kekuatan surgawi yang dia miliki berada di luar kendali dan mulai menghancurkan semangat dan kesadarannya. Kau bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan dunia seperti itu. Klan Ling memiliki makhluk abadi yang tak tertandingi yang memiliki cara yang sama. Ling Jing tersenyum lembut mengingatnya. Sayang sekali dia sama keras kepala sepertimu. Karena dia tidak mau menyerahkannya kepada klan, kami harus memotong-motong tubuhnya dan membuka jiwanya untuk mengambilnya darinya. Ekspresinya tumbuh lebih buruk pada detik. Jika kami mengambil kekuatan dari 108 dari kalian dan menggabungkannya, kami tidak akan membutuhkan formasi langit dan bumi Lu Yun untuk membuat alam hampa menjadi abadi, gumamnya tak terdengar pada dirinya sendiri. Zhao Zicheng menggigil melihat kedengkian dalam tatapan Ling Jing. Lebih dari 300 pembudidaya dari klan Ling telah melakukan perjalanan ke alam hantu. Kilatan hitam bersinar serempak dari mata mereka, dan pola aneh yang mereka jalin semakin menajam menjadi fokus. Para abadi di daerah itu menyingkir, enggan untuk terlibat. Keluarga Ling adalah klan teratas Nefrite Major dan memegang monopoli atas pemurnian kapal benteng, salah satu alat terhebat di dunia keabadian. Kapal benteng adalah kendaraan terbang dan aset perang. Karena cengkeraman klan atas pemurnian harta ini, mereka mampu menjaga banyak faksi di telapak tangan mereka. Dengan demikian, pengaruh mereka sangat besar, meskipun tidak memiliki asal Dao abadi di antara barisan mereka. Tak satu pun dari pengadilan surgawi dari 9 jurusan atau 10 negeri berani menyinggung mereka. Jika ada faksi lain yang melawan Lu Yun, banyak makhluk abadi akan melangkah untuk melindunginya, jika hanya untuk mendapatkan sisi baiknya dan mengamankan formasi langit dan bumi. Menghadapi klan Ling yang maha kuasa, bagaimanapun, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Kamu membunuh Ling Zhen. Zhao Zicheng melebarkan matanya. Dia tidak mendengar apa yang Ling Jing katakan setelahnya, tapi dia mendengar bagian tentang klan yang mencabik-cabik Ling Zhen dan menggali ke dalam jiwanya dengan keras dan jelas.
Sejak meninggalkan makam naga di Laut Utara, 108 abadi-abadi sering bertemu untuk membahas kultivasi mereka dan telah lama menjadi teman dekat. Faktanya, ketika Kera Merah Laut Utara menginvasi Provinsi Senja, mereka pergi ke sana sebagai kelompok untuk membantu Lu Yun melawan roh monster Laut Utara. Kultivasi Ling Zhen adalah yang terbesar di antara mereka. Zhao Zicheng mengira Ling Zhen sedang berkultivasi dengan pintu tertutup setelah memetik buah Aether Dao, tapi ternyata dia telah dibantai oleh klannya sendiri. Tubuh dan jiwanya telah dibantai, dan kekuatan dunianya diekstraksi. Pola aneh yang diciptakan Ling Jing dan makhluk abadi Ling lainnya berasal dari Ling Zhen. Dikombinasikan dengan beberapa teknik lain, mereka mampu melawan seni tempur yang didukung oleh formasi langit dan bumi. Setiap langkah yang diambil Ling Jing mewujudkan ritme khusus seolah-olah dia sedang menginjak jiwa Zhao Zicheng. Dia mundur lagi dan lagi, darah merembes keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Aha, ini dia. Sementara itu, Lu Yun sedang mencari titik lemah makam dengan doa pencarian naga dan kompas Feng Shui untuk menggali terowongan pencuri. Gunung Tulang Putih telah menjadi bagian dari makam Master Surgawi, dan bersama-sama, mereka membentuk tata letak yang menakutkan. Oh, dia berhenti dan menyingkirkan Luopan, melihat kebuntuan antara Zhao Zicheng dan Ling Jing. Bajingan Ling itu membunuh beberapa juara yang aku pilih sendiri. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap tak menyenangkan. Dia bisa merasakan 18 helai energi lemah dunia yang melingkari Ling Jing, yang berarti bahwa 18 dari 108 makhluk abadi yang menciptakan formasi roh surgawi dan iblis duniawi telah menemui ajal mereka di tangan klan Ling. Klan kemudian menggunakan kekuatan langit dan bumi itu untuk membuat formasi lain untuk melawan formasi roh surgawi dan iblis duniawi. Kekuatan dunia yang dimiliki Zhao Zicheng dan yang lainnya tidak datang dari langit dan bumi, tetapi dari formasi roh surgawi dan iblis duniawi yang ditinggalkan Lu Yun pada mereka. Formasi itu telah menjadi prototipe saat itu, dan tidak dapat memberi mereka kekuatan penuh langit dan bumi. Meskipun 108 juara lebih kuat daripada abadi tak tertandingi biasa, dan bahkan mungkin menyaingi abadi Dao asal, mereka memiliki banyak kelemahan. Setelah terlihat, mereka dengan mudah dibunuh. Klan Ling jelas telah menemukan cara untuk melawan formasi roh surgawi dan iblis duniawi, dan mereka mampu mengekstrak kekuatan langit dan bumi yang tersisa di 108 juara. Itu adalah master formasi dari klan Ling. Tangan Lu Yun mengepal dengan sendirinya. Ketika dia mengumpulkan master jalur tambahan untuk membantu menciptakan formasi langit dan bumi, master formasi dari klan Ling telah menjawab panggilannya juga. Para master formasi itu kemudian melarikan diri ketika Scarlet Ape menyerbu senja, membawa serta pekerjaan yang belum selesai. Lu Yun tidak memperhatikan hal itu, karena formasi yang belum selesai tidak akan ada gunanya jika berdiri. Namun, itu telah mewariskan wawasan tentang formasi roh surgawi dan iblis duniawi ke klan Ling, yang kemudian mereka gunakan untuk membunuh 18 dari 108 makhluk abadi yang tiada taranya. Sialan mereka, Lu Yun tidak menyangka klan akan begitu kejam. Dewa abadi yang tak tertandingi berasal dari klan dan faksi yang berbeda di seluruh dunia abadi. Beraninya klan Ling mengejar mereka, mempertaruhkan kemarahan seluruh dunia. Sejauh ini, mereka hanya membunuh 18 dari mereka, jadi tidak ada yang memperhatikan. Lu Yun meletakkan luopannya dan mendekati Zhao Zicheng, meletakkan tangannya di punggung atas pria itu. Bersenandung, Zhao Zicheng bergidik ketika gelombang energi dari dunia berkumpul dari segala arah dan meluncur ke tubuhnya. Gemuruh, kekuatan tirani terpancar darinya, menyebarkan pola yang diciptakan oleh klan Ling. Zhao Zicheng tidak menginginkan apapun selain melemparkan kepalanya ke belakang dan berkokok dengan gembira. Diam, bentak Lu Yun. Sempurnakan seni tempur yang aku berikan padamu, atau kamu masih tidak akan menjadi lawan Dao abadi mereka. Zhao Zicheng buru-buru mengendalikan dirinya kembali. Lu Yun baru saja mengukir formasi langit dan bumi ke dalam Zhao Zicheng, memberinya kekuatan dari alam hampa yang naik ke keabadian. Seperti Yue Longsha dan Zhu Yan sebelum dia tidak bisa menggunakan kekuatan dari ranahnya yang baru ditingkatkan tanpa metode kultivasi dan seni tempur yang sesuai. Lu Yun tidak punya waktu untuk mengganti metode kultivasinya dengan versi primordial, tapi dia bisa menyuntikkan seni tempur ke dalam roh Zhao Zicheng yang baru lahir, berkat formasi roh surgawi dan setan duniawi yang tersisa di sana. Itu secara efektif merupakan pintu belakang, memungkinkan akses cepat Lu Yun untuk pertukaran informasi. Seni tempur primordial yang diberikan Lu Yun kepadanya berasal dari permaisuri Mirrelstar. Sangat menyetujui rencananya, dia telah mengukir semua seni tempur dalam ingatannya ke slip batu giok dan memberikannya kepada Lu Yun. Dia butuh waktu lama di neraka untuk mengkategorikan dan memilah-milah bermacam-macam dari mereka. Bajingan, Ling Jing juga telah tersingkir oleh ledakan energi Zhao Zicheng yang tiba-tiba dari dunia. Ketika dia memulihkan keseimbangannya, lawannya sudah mulai mencerna seni tempur tanpa celah yang telah ditransmisikan Lu Yun kepadanya.
Meskipun Ling Jing tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Yun, instingnya memberitahunya bahwa dia dalam bahaya. Dia mengukir formasi langit dan bumi untuk Zhao Zicheng. Kesadaran menghantamnya, beberapa saat sebelum dia melepaskan kekuatan penuhnya sebagai Aether Dao abadi sebagai tanggapan. Dua buah dao miliknya menghantam Lu Yun dan Zhao Zicheng seperti bintang jatuh. Hentikan dia, perintah Lu Yun dingin, tangannya tetap di punggung Zhao Zicheng dan matanya tertuju pada buah dao yang masuk. Ah! Biarawati kecil dan Yu Hengluo bingung. Mereka berdua naik ke alam kosong yang kembali, tetapi ada kesenjangan besar antara mereka dan dao abadi. Ini akan menjadi bunuh diri bagi mereka untuk mencegat Ling Jing. Sebelum mereka bisa berebut apa yang harus dilakukan, lolongan naga yang rendah dan bergemuruh bersenandung di udara. Bam! Sebuah ledakan merobek kehampaan saat sosok hijau tua yang menyerupai buaya dan naga muncul, memukul Ling Jing dan dua buah daunnya. Jangan bunuh dia, seru Lu Yun ketika dia melihat Raja Naga Sisik mendekat untuk pukulan terakhir. Raja Naga Sisik berubah menjadi manusia dan berdiri di belakang Lu Yun dengan tombak di tangan. Ling Jing telah terbanting jauh ke tanah, tidak bisa merangkak keluar. Keheningan turun. Semua orang mengenali Raja Naga Sisik, Raja Roh Monster terkuat kedua di Laut Utara. Rumor mengatakan bahwa naga bersisik telah mengkhianati Laut Utara dan menjadi pengikut Lu Yun. Dialah yang bertindak sebagai pemandu ketika Lu Yun menyerbu istana monster Laut Utara. Sekarang dia muncul lagi, kekuatan dari alam hampa naik ke keabadian di ujung jarinya dan mengalahkan elit Ling dengan serangan sederhana. Pembentukan langit dan bumi. Memang ada makhluk abadi yang telah menggabungkan formasi di antara pengikut Lu Yun. Berjuang keluar dari bawah tanah, Ling Jing mengabaikan makhluk abadi Ling yang terpukul keras dan melarikan diri ke arah lain sebagai seberkas cahaya. Bunuh dia, kata Lu Yun pelan kepada Zhao Zicheng. Kalau begitu pergi ke provinsi senja dengan kepalanya dan tunggu aku. Setelah jeda, Zhao Zicheng tampak sangat senang, tetapi kemudian menundukkan kepalanya, wajahnya pucat. Aku tidak bisa mengkhianati sekteku. Sekte abadi yang agung bukanlah musuh terburukku, tapi cepat atau lambat, akan ada pertempuran di antara kita, kata Lu Yun dengan tenang. Jika kamu tidak mengkhianati mereka sekarang, aku tidak akan punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu nanti. Dia belak-belakan, dan banyak dari makhluk abadi yang melihatnya telah mendengarnya dengan jelas. Zhao Zicheng sedikit gemetar dengan kekuatan perjuangan internalnya, lalu berlutut menghadap ke arah sekte abadi yang diagungkan dan bersujud berat 9 kali. Dia bangkit dan berbalik ke arah Lu Yun. Saya harap Anda menepati janji Anda, Tuan. Lanjutkan. Lu Yun tersenyum. Astaga, energi pedang terpancar dari Zhao Zicheng sebelum dia menghilang ke udara tak bernyawa dari alam hantu. Para makhluk abadi yang mengintai cemberut ketika mereka melihat Lu Yun memaksa Zhao Zicheng untuk mengkhianati sektenya dengan beberapa pilihan kata. The Exalted Immortal Sect adalah salah satu sekte top di dunia abadi, menyaingi klan terbesar. Mereka bahkan menghitung dao abadi yang lumpuh di antara barisan mereka. Namun, Zhao Zicheng telah memilih Lu Yun daripada sektenya tanpa ragu-ragu, sebuah indikasi bahwa dia percaya bahwa suatu hari Lu Yun dapat menghancurkan sektenya. Mulailah dari sini dan gali pada sudut 39 derajat dari tanah. Saya ingin terowongan 435 meter, 9 kaki, 6 inci, dan 5 sentimeter. Tidak ada margin kesalahan yang diperbolehkan. Lu Yun mengabaikan tatapan padanya. Setelah membuat perhitungan untuk terowongan perampok makam, dia memerintahkan Raja Naga Skala untuk mulai bekerja. Tatapan tak percaya bergeser dari manusia ke naga bersisik. Raja monster Laut Utara paling kuat kedua adalah menggali lubang. Dengan kenikmatan yang jelas, dan bahkan kebanggaan di wajahnya. Raja Naga Sisik adalah neraka Lu Yun, bukan utusan samsara, jadi dia tidak bisa merasakan perasaan tuannya. Karena itu, dia ekstra hati-hati dalam menggali terowongan, jangan sampai dia melakukan kesalahan. Terowongan pencuri memainkan peran yang sangat penting dalam skema besar. Tidak hanya itu jalan untuk menyelinap ke makam kuno, tetapi juga menciptakan cacat dalam tata letak Feng Shui yang awalnya lengkap, memberikan perampok makam percikan harapan untuk bertahan hidup. Pintu depan dan batu nisan sebuah makam bertindak sebagai batas, membatasi alam yang dan dunia orang hidup dari alam yin dan dunia orang mati. Tanpa campur tangan pihak luar, mereka yang masuk melalui pintu depan makam pasti akan mati. Masuk melalui pintu depan sementara tata letak makam tetap utuh mirip dengan berjalan dari dunia hidup ke dunia bawah. Sejarah penuh dengan makhluk abadi yang melakukan perjalanan mengerikan di makam kuno karena mereka tidak memahami pembagian antara dua dunia. Beberapa mencoba memaksa masuk melalui pintu depan, sementara yang lain menemukan terowongan pencuri secara kebetulan, menyelinap masuk tanpa memicu batas antara hidup dan mati. Batas makam Master Surgawi tetap rapi dan murni, dan tidak ada terowongan lain di daerah itu. Lu Yun harus menggalinya sendiri.
Ini akan menjadi terowongan pencuri pertama ke dalam makam, jadi perhitungan Lu Yun harus tepat. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditoleransi. Terowongan itu juga merupakan tata letak Feng Shui dengan sendirinya. Tata letak makam itu terlalu kuat, mendekati pengaruh besar di dunia. Di dalamnya mengintai makhluk-makhluk jahat yang bahkan tidak dimengerti oleh Lu Yun. Dia tidak akan berani mengambil risiko jika dia tidak menerobos di Provinsi Azure dan membawa penggunaan Luopan ke ketinggian baru, memungkinkan dia untuk memproyeksikan dunia dan meniru tata letak makam untuk dipelajari di kompas. Tombak di tangan Raja Naga Sisik telah berubah menjadi sekop raksasa, dan dia dengan hati-hati menggali tanah di bawah kakinya sesuai instruksi Lu Yun. Ada yang salah di sini, tuanku. Dia tiba-tiba menghentikan gerakannya dan berlutut untuk memeriksa tanah hitam, ekspresi serius. Lu Yun menghampirinya. Apa itu? Tanah hitam ini bukan tanah. Warna perlahan terkuras dari wajah naga bersisik. Ini bukan tanah berpasir. Lu Yun mengaktifkan Spectral Eye untuk melihat lebih dekat. Dia tidak melihat informasi apapun tentang orang mati dari tanah itu tidak terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup. Ini dari roh yang baru lahir. Raja Naga Sisik bergidik. Roh-roh Dao abadi yang baru lahir berubah menjadi material seperti ini setelah dihancurkan. Tanah ini tidak terdiri dari sisa-sisa tubuh, melainkan dari roh-roh yang baru lahir. Lu Yun berhenti. Dari roh yang baru lahir. Bukankah itu bagian dari tubuh? Setelah membentuk inti emas mereka, para pembudidaya terus meningkatkannya sampai roh yang baru lahir terbentuk. Roh yang baru lahir adalah inti dari para pembudidaya dan keabadian, berisi catatan persekutuan seseorang dengan dao dan seni bela diri yang dipelajari, serta menjadi jembatan komunikasi antara makhluk abadi, dunia, dan semua hal di alam. Abadi kontemporer tidak dapat menggabungkan dunia dan menyempurnakan diri mereka ke alam, seperti yang bisa dilakukan oleh orang dahulu, tetapi mereka masih bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memanggil kekuatan dunia. Ini bukan. Raja Naga Sisik berkata dengan sangat yakin. Penggarap membentuk roh yang baru lahir melalui komunikasi dengan dunia. Setelah hancur, roh mereka yang baru lahir menghilang sebagai ki. Namun, roh baru lahir abadi Dao disempurnakan ke tingkat yang hampir fisik dan tidak dapat kembali ke dunia. Beberapa residu tetap ada setelah kematian mereka. Dia melirik tanah di bawah kakinya. Ini adalah residu roh yang baru lahir yang tersisa setelah Dao abadi mati. Raja Naga Sisik berasal dari laut yang tidak egois dan telah membelot ke Laut Utara karena penolakannya untuk sepenuhnya bermetamorfosis menjadi seekor naga. Bepergian di antara dua lautan, dia telah menjelajahi makamnya yang adil dan telah mengumpulkan banyak pengetahuan. Bagian dari kebijaksanaannya adalah rahasia yang bahkan Su Xiaoxiao dan Xing Zi tidak tahu. Setelah kematian, Dao abadi asal meninggalkan sekitar 3 tael tanah roh hitam yang baru lahir di sini. Raja Naga berskala melihat ke atas. Alam hantu ditutupi petak-petak tanah hitam yang luas, cukup untuk menumpuk sebagai pegunungan besar di beberapa daerah. Gunung setinggi 30.000 meter di atas makam Master Surgawi juga terbuat dari tanah berpasir ini. Jika itu masalahnya, lalu berapa banyak Dao abadi yang mati di sini? Lu Yun memejamkan matanya untuk membuka mata spektralnya. Yang bisa dilihatnya dalam jarak 5.000 km dari dirinya sendiri hanyalah tanah roh yang baru lahir dan tidak ada yang lain. Asal Dao abadi hanya akan meninggalkan 3 tael, dan tanah roh yang baru lahir jauh lebih berat daripada tanah biasa, yang berarti 3 partikel akan memiliki berat sekitar 3 tael. Lupakan itu untuk saat ini, terus menggali. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan rasa tidak nyaman yang mengganggunya. Tidak hanya ada tanah roh yang baru lahir di benua ini, ada juga bubuk tulang dalam jumlah yang tak terhitung. Saat masuk, kesan pertamanya tentang tempat itu adalah dunia yang dulu sangat berkembang pesat yang telah dihancurkan dengan kekerasan. Makam penguasa iblis suci yang dimuliakan telah didirikan sesudahnya, itulah sebabnya makam itu mencuat seperti jempol yang sakit di alam hantu. Semua tanda menunjuk ke alam hantu yang telah ada di era primordial, atau bahkan sebelum periode waktu itu. Adapun makam Master Surgawi, Lu Yun belum memiliki penjelasan. Raja Naga Sisik menenangkan dirinya dari penemuan itu dan melanjutkan menggali dengan sekop raksasanya. Para dewa di daerah itu tidak mendekat, karena kewaspadaan naga bersisik. Jadi, mereka secara alami tidak mendengar percakapan antara naga bersisik dan Lu Yun. Namun, mereka telah mengingat kata-kata pemuda itu jangan memasuki makam melalui pintu depannya dalam keadaan apapun, atau menghadapi konsekuensi yang mematikan. Dentang. Sekop besar di tangan Raja Naga bersisik bergetar saat menabrak sesuatu dengan dentingan tajam. Dia dengan cepat mundur selangkah, merasakan getaran menjalar ke giginya. Apa itu? Dia melakukan pengambilan ganda saat melihat kerangka merah raksasa di kakinya. Itu luar biasa padat dan keras, memecahkan sekop yang dipegangnya. Raja Naga Sisik telah menggali sekitar 300 meter di bawah tanah,
tetapi kerangka besar itu menghalangi rute yang diinginkannya dan mencegahnya untuk melanjutkan. Apa yang salah? Mendengar keributan di bawah, Lu Yun berjalan bersama biarawati kecil dan Yu Hengluo. Lihat, tuanku, Raja Naga Sisik buru-buru mentransmisikan. Kerangka itu memiliki kehadiran yang mirip dengan Nyonya Huang Qing, Chang Yin, dan Aok Sue. Mata Lu Yun berbinar. Dia meredam kegembiraannya dan sekali lagi memecat biarawati kecil dan Yu Hengluo. Jaga mereka tetap terlindungi, aku akan mengambil alih di sini. Meskipun kedua gadis itu enggan, mereka tidak bisa menolak perintah Lu Yun. Raja Naga Sisik mengirim mereka keluar dengan kekuatan yang besar. Sisa-sisa kura-kura darah gumam Lu Yun, mengulurkan tangan untuk membelai kerangka merah itu. Naga darah, Phoenix darah, Kilin darah, dan penyu darah. Kelahiran salah satu dari 4 iblis ini menandakan bencana bagi dunia dan penderitaan bagi penghuninya, dan masing-masing didukung oleh peti mati yang jahat. Pembawa peti mati Enuim, peti mati 9 Phoenix, peti mati Enea Kilin, dan kura-kura berkaki 9. Menurut legenda, peti mati itu awalnya adalah tubuh dari 4 binatang suci. 4 keberadaan besar berubah menjadi bejana penguburan. Adapun apa sebenarnya yang mereka maksudkan untuk diinterogasi, tidak ada yang tahu. 3 dari peti mati jahat itu beristirahat di neraka, tapi Lu Yun tidak punya keinginan untuk membukanya. Apapun yang terkubur di dalam diri mereka tampaknya telah terlepas dari batasan mereka, dan rasa ingin tahu bukanlah alasan yang cukup baik baginya untuk memprovokasi mereka. Mata spektralnya segera mengidentifikasi bahwa rak merah tua yang terkubur di tanah roh yang baru lahir adalah milik penyu darah. Iblis ini telah bangkit dan mati ribuan tahun sebelumnya. Haruskah saya menjadikannya utusan samsara? Lu Yun sangat tergoda. Dia sudah memiliki naga darah, Phoenix darah, dan Kilin darah sebagai utusan. Dia sangat dekat untuk mengumpulkan keempatnya. Ketika dia bertemu mayat Kilin darah sebelumnya, kultivasi dan penguasaannya atas Tome of Life and Death belum cukup kuat untuk mengubah iblis darah yang telah menyatu dengan identitas masa lalunya menjadi seorang utusan. Kali ini, dia adalah seorang kultivator kosong yang kembali. Kebijaksanaan yang diperolehnya dari pengaruh besar atas langit dan bumi telah mengajarinya banyak hal baru tentang buku kehidupan dan kematian. Dia sekarang lebih dari mampu menghidupkan kembali iblis darah dan menjinakkannya di tempat. Silahkan, menempatkan tangan pada kerangka kura-kura, Lu Yun mengirimnya ke neraka. Sesaat kemudian, dia juga berlari ke dalam dirinya sendiri. Kedelapan utusannya duduk bersama dengan King Yu di tengah, dengan hangat mendiskusikan cara untuk menganalisis dan meneliti seni tempur orang lain. Puncak mengambang dari tata letak kebangkitan diukir penuh dengan rune dan metode derivasi. Bagi Lu Yun, mereka lebih mirip dengan rumus matematika yang dia ketahui dari bumi. Lu Yun, King Yu segera berdiri ketika dia melihatnya, wajahnya memerah karena kegembiraan. Pak, Yuying dan yang lainnya mengikutinya. Lanjutkan dengan apa yang kamu lakukan, jangan pedulikan aku. Lu Yun melambai sambil tersenyum. Lu Yun, kamu perlu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak jenius di sini. Hanya ada beberapa bagian dari teka-teki yang tersisa, dan kami tidak dapat memecahkannya dengan kelompok kami saat ini. Setelah beberapa pertimbangan, King Yu tidak menyarankan untuk melepaskan permaisuri Miral Star dan Raja Naga Azure. Kedua orang dahulu telah merawat mereka dengan baik, tetapi mereka membutuhkan kedua anak muda itu untuk membantu mereka pulih dan akhirnya menghidupkan mereka kembali. Dengan kata lain, itu adalah pertukaran yang adil. Jika penguasa kuno mengetahui tentang Tome of Life and Death dan keberadaan neraka, itu mungkin memicu keserakahan mereka. Qi Hai telah disarankan sebelumnya juga, tetapi Su Xiaoxiao telah memveto gagasan itu. Dalam kata-katanya, jika Qi Hai tahu mereka mencoba menemukan metode seperti ini, dia akan segera mengambilnya sendiri dan melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah penyebarannya. Di era primordial, dia adalah ahli pil terkemuka di dunia, tetapi dia juga satu-satunya orang yang mengetahui sebagian besar rahasia pil Dao. Setelah kematiannya, pil Dao menghilang dalam semalam. Dia bersekongkol melawan Su Xiaoxiao karena upayanya menyebarkan hasil penelitiannya ke Dao medis. Dia ingin lebih banyak makhluk abadi untuk memahami seni penyembuhan. Kepicikan dan kepicikan Qi Hai menyuburkan kebencian yang mendalam atas tindakan ini. Karena itu, dia mendapat ide untuk memaksa Su Xiaoxiao membunuh beberapa penghuni dunia, lalu menghancurkan kultivasinya dan membuangnya. Dia baru mengetahui semua ini dalam waktu yang sangat lama sesudahnya. Jika pengetahuan Qi Hai tentang Dao medis telah lengkap di masa lalu, dia mungkin akan membunuh Su Xiaoxiao di tempat. Lu Yun telah melihat semua ini dalam ingatan utusannya, karenanya menandai kesan pertamanya tentang Qi Hai. Jangan khawatir, aku akan segera membawa seseorang bersamamu. Lu Yun tersenyum. Utusan ke-9, ambil tempatmu. Fum. Sebuah dengungan resonansi kemudian, tulang merah sepanjang beberapa lusin meter melayang ke udara.
Semua kekuatan neraka terkonsentrasi padanya. Dalam rentang napas, kirmizi tak berujung membanjiri dunia saat bayangan ramping mondar-mandir dari kehampaan. Utusan ke-9 Samsara, Luli, menyapa tuannya. Cahaya memudar, memperlihatkan sosok gading yang perlahan berlutut di depan Lu Yun. Dia melanjutkan tradisi utusan terbuka bulat pada penampilan pertama mereka. Lu Yun tidak berani melihat terlalu banyak sebenarnya, dia gelisah dengan canggung sambil melirik King Yu. Cemberut wanita muda itu terlihat menyakitkan. Lu Yun menyulap gaun merah darah untuk Luli dengan jentikan jarinya. Kamu bisa bangkit. Terima kasih Tuan. Suara Luli dingin dan tanpa emosi. Bahkan ketika berbicara dengan hormat kepada Lu Yun, nada suaranya tidak menunjukkan gairah. Di sana ada nyonyamu. Lu Yun menunjuk ke arah King Yu. Perlakukan dia seperti yang kamu lakukan padaku mulai sekarang, oke. Dipahami. Luli mengangguk, lalu membungkuk pada King Yu. Utusan ke-9 tentu saja seorang headturner, tetapi kecantikannya dikalahkan oleh kedengkian jahat yang berputar-putar di sekelilingnya, yang mengancam akan memusnahkan segala sesuatu. Dia adalah iblis darah murni terus-menerus. Di masa lalu, dirinya yang optimis telah bergabung dengan identitasnya dalam kehidupan untuk menimbulkan kehancuran yang meluas, yang membuatnya berbeda dari Aoxue, Huang Qing, dan Chang Yin. Tubuh iblis darah Aoxue telah dalam bentuk embrio, sementara Huang Qing baru saja mengembangkan miliknya ketika dia menjadi utusan itu belum menyatu dengan identitasnya. Adapun Chang Yin, dia hanya menjadi kilin darah melalui modifikasi garis keturunan oleh Su Xiaoxiao dan Xingxi. Meskipun Luli memiliki karakter, Lu, yang sama dengan Lu Yun untuk nama belakangnya, dia adalah iblis darah yang tidak dapat disangkal. Itu tidak berubah bahkan setelah menjadi utusan. Faktanya, Lu Yun hampir tidak menemukan sesuatu yang berguna dalam ingatannya. Hanya ada kematian dan kehancuran. Tidak ada kekurangan seni dan metode iblis, dan dia sangat terampil dalam pembunuhan dan pembantaian. Luli akan berguna sebagai belati dalam kegelapan. Dia bisa mengurus pekerjaan kotor. Lu Yun langsung menetapkan tujuan untuk penambahan terbarunya. Sebagai mesin pembunuh, kecerdasan Luli yang luar biasa tidak dapat diterapkan untuk meneliti seni bela diri atau metode kultivasi. Sebaliknya, dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Gelong. Dia meraung tiba-tiba ke dalam kegelapan. Ya, aku sedang dalam perjalanan, tuanku. Seorang lelaki tua yang sedang menguap berlari keluar dari kedalaman neraka ke hadapan tuannya, sambil berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan perhatian menjilat. Setelah melahap pembatasan pembunuhan pembudidaya, hal terakhir kali, Gelong tertidur lelap. Dia berhasil bangun baru-baru ini. Waktu praktis berhenti di dalam setiap kali Lu Yun memasuki neraka. Dengan kata lain, Gelong telah tidur setidaknya selama beberapa ratus tahun. Pelayan tua itu masih hanya ranah inti emas, tetapi tatapannya menjadi lebih misterius dari sebelumnya. Apa itu? Rune dan formula di atas floating peak menarik perhatiannya, mengubah ekspresinya menjadi tidak percaya. Pergi bantu ibu pemimpinmu mencari tahu, kata Lu Yun. Iya, Gelong berjingkrak dengan gembira. Dia praktis berseri-seri dengan kebahagiaan karya tertulis itu ternyata sangat menarik minatnya. Ekspresi teror yang tersembunyi dengan baik melintas di mata dingin Luli ketika lelaki tua itu mendekat. Lu Yun memperhatikan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seperti sebelumnya, Lu Yun menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam penelitian itu sendiri. Kesempatan ini milik King Yu jika dia bergabung, kehadirannya akan mengubah hal-hal tertentu dan dia mungkin akan mencuri kekayaannya darinya. Dia adalah penguasa Dao yang mengurapi bunga Dao, sementara dia memerintah atas hidup dan mati. Tidak ada gunanya baginya untuk ikut campur dalam masalah di luar domainnya. Untuk alasan yang sama dia dengan senang hati melindungi King Han dan yang lainnya di sisi bunga Dao. Jika dia ikut campur saat itu, penguasa Dao tidak akan pernah ada, dia akan menjadi satu-satunya. Dia akan menjadi segalanya dan mengakhiri segalanya. Mengambil luapannya, Lu Yun tiba-tiba memanggil doa pencarian naga. 3 lapisan kompas dimodulasi menjadi dunia mini di sisinya sekali lagi, memulihkan proyeksi makam Master Surgawi dan gunung di atasnya, tata letak Feng Shui, formasi, dan semuanya. Saya melewatkan banyak spekulasi saya barusan. Tanah roh yang baru lahir ini bukanlah tanah biasa, itu terbentuk dari energi kristal langit dan bumi. Saya harus memperhitungkan efeknya pada Feng Shui. Segenggam tanah hitam muncul di telapak tangan Lu Yun. Penguatan neraka sangat memperkuat kecepatan pemikiran, kebijaksanaan, dan kekuatannya. Dengan bantuan luopan, dia bisa menganalisis lebih dari sekadar tata letak Feng Shui, dan bahkan materi di tangannya terbuka untuk diperiksa. Tanah roh yang baru lahir Dao abadi meninggalkan ini setelah kematian mereka. Sedikit mengernyit, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Apakah pernah ada semacam pembantaian mengerikan di alam hantu? Atau mungkin tempat ini adalah medan perang kuno pada masanya?
Dia melihat lebih dekat ke tanah di antara jari-jarinya, dengan hati-hati mengevaluasi komposisi strukturalnya. Ya, ini adalah energi alami yang terkonsentrasi, oke. Ada sedikit hal lain di sana juga. Segala sesuatu tentang tanah terbuka di matanya. Jika roh yang baru lahir terbentuk dari energi dunia maka roh yang baru lahir dari seorang yang abadi akan menyerap ki yang abadi. Dengan kata lain, ki abadi adalah bentuk ki alami yang lebih tinggi. Jadi, dari mana asal ki di alam? Pertanyaan itu muncul di kepalanya. Para pembudidaya selalu mengandalkan ki alami. Sebelum dasar Dao abadi, ada pembudidaya dari disiplin yang tak terhitung jumlahnya, namun, ki alami belum mengering sejak zaman purba. Ki alami lahir dari langit dan bumi, tapi tidak mungkin alam menghasilkan cukup banyak untuk digunakan semua orang tapi bagaimana jika ada siklus sirkulasi? Buah karma di dalam tubuhnya menyala saat api neraka berkobar di matanya kekuatan mata spektral beroperasi secara maksimal. Aku tahu itu Lu Yun perlahan mengernyitkan keningnya. Tanah di tangannya berkurang pada tingkat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Meskipun dia tidak bisa menentukan kecepatan yang tepat, itu pasti berubah kembali menjadi ki alami murni dan naik ke kehampaan. Tingkat sublimasi sangat lambat sehingga tidak terlalu mencolok, sehingga mencegah siapapun menyadari apa itu tanah, tapi itu pasti terjadi. Alam hantu ada sangat sedikit ki surgawi di sana, dan tidak ada jejak ki abadi sama sekali. Namun, tanah hitam semacam ini berlimpah. Bisakah alam hantu ini menjadi paru-paru dari semua aspek di dunia keabadian? Tunggu, tidak, seluruh multiverse. Lu Yun teringat akan hutan hujan Amazon di bumi. Beberapa menyebutnya paru-paru planet, karena menyerap sebagian besar karbon dioksida di bumi dan mengubahnya menjadi oksigen. Tanah roh yang baru lahir yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang jatuh tersedot oleh kekuatan yang tidak diketahui dan dikirim ke sini. Sublimasi bertahap mengembalikan ki yang dihasilkan ke dunia lain. Tapi, mengapa alam hantu ingin mengkonsumsi dunia abadi? Sepertinya itu sudah dimakan lebih dari satu dunia juga. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung Lu Yun. Beberapa kesimpulannya tampaknya masuk akal, tetapi konflik mereka satu sama lain membuat skema besar hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Mengapa ki alami begitu tipis di alam hantu? Bagaimana tanah roh yang baru lahir dari daerah lain akhirnya berkumpul di sini? Dan dari mana semua roh yin itu berasal? Sekarang setelah dia mengetahui terbuat dari apa tanah itu, dan tingkat sublimasinya, dia bisa menggunakan pengetahuan itu untuk mengkalibrasi ulang penilaiannya tentang perubahan Feng Shui dan formasi makam Master Surgawi. Beberapa menit kemudian, keringat dingin menetes di dahinya. Aku benar-benar salah. Jika saya memasuki makam melalui terowongan pencuri yang saya ketahui sebelumnya, tidak ada bedanya dengan masuk melalui pintu depan. Kengerian yang sama akan terjadi pada saya seperti pada seseorang yang mencoba melintasi batas dunia. Lu Yun menghela napas panjang lega. Menentukan terowongan dari Feng Shui melibatkan lebih dari sekadar menilai lingkungan. Bahkan jenis tanah di bawah kaki pun penting. Kembali ke bumi, merupakan kebiasaan bagi perampok makam untuk menggunakan sekop loyang untuk menggali penampang tanah untuk menilai periode waktu makam itu berasal. Tata letak makam khas periode itu kemudian dapat digunakan untuk berspekulasi penempatan yang tepat dari terowongan pencuri. Meskipun itu tidak diperlukan di dunia keabadian, energi alami apapun yang melekat pada tanah akan memengaruhi Feng Shui dengan cara yang sama. Kesalahan terkecil sering kali memiliki konsekuensi yang paling berbahaya. Satu-satunya anugerah untuk terowongan yang salah adalah terowongan itu akan tetap berfungsi seperti yang diharapkan setelah getah sial pertama masuk dan memicu kecelakaan mereka. Sebagian besar terowongan yang ditemukan di dunia abadi saat ini digali dan dibuktikan dengan cara itu. Lu Yun tidak berencana mengirim kelinci percobaan ke terowongan manapun. Makhluk hidup yang mati di antara batas hidup dan mati berubah menjadi hantu, minimal. Terkadang, mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Dia kembali ke alam hantu setelah memetakan terowongan baru yang benar. Tidak ada waktu yang berlalu antara kepergian Lu Yun dan kepulangannya. Raja Naga berskala menggali terowongan baru menurut perhitungan barunya, terowongan yang jauh lebih rumit daripada yang terakhir. Itu melingkar dan berkelok-kelok setengah lusin kilometer sebelum akhirnya menunjuk ke arah makam. Tanah roh hitam yang baru lahir adalah satu-satunya jenis tanah di dunia ini. Itu ada di mana-mana, bahkan setengah lusin kilometer di bawah tanah. Dengan kekuatan neraka dan mata spektral, Lu Yun bisa melihat sublimasi tanah menjadi ki alami dengan matanya sendiri. Namun, ki menipis semakin jauh dia menggali. Namun, dia semakin yakin dengan hipotesisnya ada tangan tak kasat mata di balik segalanya. Raja Naga Sisik mempelopori ekspedisi dengan sekop di tangan. Lu Yun, Yu Heng Luo, dan biarawati kecil itu mengikuti di belakangnya. Beberapa makhluk abadi juga mengikuti di belakang mereka, tapi Lu Yun tidak menghentikan mereka. Sebagai gantinya,
Dia menggambar rune di udara dengan kristal abadi saat mereka pergi, memperkuat integritas terowongan. Gumpalan kecil niat baik melayang perlahan dari belakangnya orang-orang abadi yang mengikuti di belakangnya dengan jelas menyadari ada sesuatu yang salah dan berterima kasih atas kepemimpinannya. Ting! Logam tiba-tiba menempel pada batu sekop Raja Naga Sisik telah mengenai bongkahan batu putih. Berhenti, Lu Yun memerintahkan dengan tergesa-gesa. Bagi tanah di sini. Prajurit hantu itu mematuhinya dengan sangat hati-hati, dengan hati-hati memperbesar terowongan dan mengangkut tanah keluar dari lorong. Dalam waktu singkat, dinding putih muncul di hadapan mereka. Ini adalah tempatnya. Lu Yun berseri-seri dengan kepuasan. Titik di dinding ini adalah cacat kecil di batas antara hidup dan mati. Atau lebih tepatnya, terowongan yang digali oleh Raja Naga Sisik adalah tata letak Feng Shui yang terhubung dengan titik ini dan membuka batas. Dinding ini sangat keras, ya ini dinding. Lu Yun melongo menatap dinding menyeramkan di depannya, yang dilapisi dengan batu bata putih. Menekan pedang pada satu pedang tidak menghasilkan kerusakan apapun, bahannya cukup tahan lama untuk menahan sebagian besar senjata abadi. Lebih dari 1 juta pesan kematian, hanya dalam satu batu bata. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lu Yun menutup mata spektralnya dengan kesadaran ngeri. Batu bata putih ini terbuat dari tulang abadi. Biarawati kecil di belakangnya pucat pasi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meringkuk di belakang Yu Heng Luo. Apakah ini benar-benar makam Master Surgawi Purba? Lu Yun tiba-tiba bertanya-tanya. Menurut ingatan Su Xiao Xiao, keempat penguasa surgawi dari Istana Primordial semuanya adalah orang bijak yang ramah. Meskipun Master Celestial Monster adalah roh monster dan kemungkinan memiliki paling banyak darah di tangannya, dia tidak akan membunuh orang tak berdosa tanpa alasan apapun. Makamnya pasti tidak akan dibangun dari mayat orang mati. Jika ini benar-benar makamnya, dia tidak akan menemukan istirahat abadi setelah dimakamkan di sini. Informasi yang terkandung dalam batu bata tulang sangat jelas makhluk abadi yang tubuhnya digunakan untuk mereka cukup biasa. Di era primordial dunia abadi, segala sesuatu di bawah matahari telah abadi dalam beberapa cara, tetapi ada jauh lebih banyak dunia daripada hanya yang abadi. Pesan-pesan yang dikandung batu bata tulang sebagian besar berantakan. Sulit bagi Lu Yun untuk benar-benar melihat yang spesifik. Namun, mereka semua sepakat tentang penyebab kematian mereka. Mereka telah dilemparkan ke bengkel bumi dan langit, lalu disempurnakan menjadi batu bata tulang saat hidup. Penempaan bumi dan langit adalah pencapaian tertinggi dalam peralatan Dao. Pada zaman purba, seorang ahli teknik ini telah menempa batu bata yang sangat tahan lama ini dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Identitas pelakunya tidak ada, tetapi hanya ada segelintir master kuno yang mampu melakukan hal seperti itu. Terlepas dari itu, jika saya benar-benar ingin mengetahuinya, saya pikir saya bisa cepat atau lambat. Lu Yun tenggelam dalam pikirannya. Era primordial tidak ada lagi, dan keabadiannya sebagian besar telah punah. Sebagian besar, dendam kunonya sudah mati dan terkubur. Di sisi lain, itu adalah tebakan yang sangat bagus bahwa beberapa dari mereka berlama-lama dalam beberapa bentuk atau lainnya di kuburan periode. Empress Mirelstar dan Qi Hai adalah contoh yang baik, masing-masing bertahan sebagai gumpalan obsesi atau fragmen jiwa. Ketika orang-orang abadi modern menggali makam-makam ini, sisa-sisa ini dapat memilikinya dan kembali ke bentuk kehidupan di masa sekarang. Tidak seni penguburan sudah punah sebelum era primordial. Jika makam ini benar-benar dibangun saat itu, siapa arsiteknya? Dalam hal ini, siapa yang membangun semua makam setelah perang kuno dan mengubur semua makhluk abadi yang mati? Pasti ada seseorang di dunia ini yang masih tahu Feng Shui dan tata letak makam. Lu Yun menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran kosongnya. Batu bata tulang ini membawa kebencian yang luar biasa. Kebencian merekalah yang memberi mereka kekerasan yang tak terkalahkan. Kebencian yang terkumpul dari kehidupan itu sendiri, dia dengan ringan menggerakkan jari-jarinya ke dinding putih, tenggelam dalam pikirannya. Tuan Lu Yun, lamunannya tidak luput dari perhatian oleh para abadi yang mengikuti di belakang. Mereka mengumpulkan keberanian mereka untuk ragu-ragu maju. Apakah interior makam Master Celestial di belakang tembok ini? Keabadian yang berbicara adalah roh monster abadi dari 10 negeri, dan dia menatap Lu Yun dengan semangat yang berani. Pemuda itu mengangguk mengiyakan. Aha, tolong, jangan ragu untuk beristirahat untuk saat ini. Serahkan tembok itu pada kami. Monster abadi yang tak tertandingi mengintip pemuda manusia dengan sedikit rasa terima kasih. Lu Yun telah menggambar formasi langit dan bumi untuk Zhao Zicheng dengan gerakan paling santai. Jika dia bisa membuat manusia itu dalam suasana hati yang cukup baik, mungkin dia juga akan diberikan. Serahkan dinding itu padamu. Lu Yun mengedipkan matanya 2 kali berturut-turut. Terowongan pencuri itu hanya selebar beberapa meter, tetapi beberapa ratus makhluk abadi dijejalkan di ruang kecil itu. Kalian semua harus pergi sebentar, kalian tidak akan bisa melewatinya.
Kembalilah saat aku membuka dindingnya, oke. Dia menggelengkan kepalanya. Saya mungkin tidak pernah mengalami alam hampa, Tuan Lu, tapi tembok seharusnya tidak menjadi masalah besar. Makhluk abadi yang tak tertandingi itu sedikit jengkel. Dia adalah roh monster dengan reputasi beberapa milenium, raja monster terkenal dari 10 negeri. Dia sama terkenal dan kuatnya dengan Raja Naga Sisik, dan pemecatan Lu Yun memicu semangat kompetitifnya. Pria muda itu mengangkat bahu, lalu menunjuk ke dinding dengan mengundang. Menyeringai dengan gagah, Raja Monster itu mengeluarkan tombak perak. Kilatan cahaya dingin kemudian, badai es menghantam dinding tulang. Ledakan. Seluruh terowongan bergetar karena benturan itu. Jika Lu Yun tidak memperkuatnya selama penggalian Raja Naga Sisik, serangan itu mungkin akan langsung menghancurkannya. Namun, dinding tulang tampak sama sekali tidak terluka. Bahkan tidak ada goresan terkecil di permukaannya. Roh monster itu memerah. Aku khawatir aku akan menghancurkan terowongan, jadi aku menahannya di sana, dia tergagap. Jangan khawatir, berikan semua yang kamu punya kali ini. Dengan formasi saya di tempat, bahkan seorang Dao abadi akan kesulitan menghancurkan terowongan, kata Lu Yun sambil setengah tersenyum. Baik, Raja Monster mengambil napas dalam-dalam dan tombaknya mulai bersinar dengan cahaya seni tempur untuk kedua kalinya. Kali ini, gambar buram muncul di balik roh monster itu tampak seperti binatang besar yang terbuat dari salju dan es. Suhu di dalam terowongan turun beberapa derajat ketika gambar itu muncul, dan embun beku merayap di atas permukaan tanah. Buka! Raja monster meraung. Baja berkilauan menusuk dengan kejam ke dinding tulang, mengirimkan riak energi keluar. Beberapa abadi yang lebih lemah dikirim terbang oleh gempa susulan belaka. Cahaya hijau pucat muncul di atas Raja Naga Sisik, memanjang keluar untuk menjaga Lu Yun dan kedua penggemarnya. Dia sekuat Jiang Chenxie, kurasa. Lu Yun memberikan penilaiannya setelah dicermati dengan cermat. Seorang pembudidaya kekosongan yang dikembalikan puncak tampak sekuat puncak abadi yang tak tertandingi. Sayangnya, dinding tulang itu tidak terluka seperti sebelumnya, kehalusannya hampir mengejek. Raja monster ternganga melihat pemandangan itu. Dindingnya terlihat agak tipis, jujur, jadi kenapa? Kenapa tidak bergeming? Dia telah menempatkan semua kekuatannya di belakang serangan tadi itu cukup kuat untuk memusnahkan sebuah kota. Ada lagi yang mau mencoba. Berbalik, Lu Yun melirik sisa makhluk abadi. Keheningan total menjawab pertanyaannya. Baiklah kalau begitu. Keluar, tolong. Lu Yun melambaikan tangan. Raja Naga Skala, bawa gadis-gadis itu keluar juga. Iya Pak, monster Infernum mematuhi setiap perintah pada surat itu dan mengantar biarawati kecil dan Yu Hengluo keluar. Immortal lainnya tidak ingin pergi, tapi contoh dari Scarlet Dragon King berarti mereka tidak punya pilihan. Lu Yun mungkin akan menggunakan teknik rahasia yang tidak ingin dicuri orang lain. Ketika terowongan itu akhirnya dibersihkan, Lu Yun memanggil aura api neraka yang menyelimuti. Dia meletakkan tangannya di dinding tulang sekali lagi. Astaga, tembok itu langsung terbakar. Kebencian tak terukur yang dikandungnya menjadi bahan bakar api neraka yang tak terhindarkan. Kerchang. Penghalang dari batu bata tulang yang begitu kokoh sehingga bahkan debu yang belum pernah terlepas sebelumnya hancur menjadi tumpukan pecahan. Fuye. Saat itu terjadi, embusan angin yin yang mengerikan melonjak dari sisi lain. Itu mengembun menjadi arus ganas dari udara hitam yang hanya tumbuh lebih kuat setiap detik. Lu Yun sangat siap, dan mantel api neraka turun ke atasnya dan melindunginya dari angin hitam juga. Angin menderu melewatinya dan memenuhi terowongan, lalu mengikutinya ke dunia luar. Berdebar, seluruh gunung bergetar, dan makhluk abadi di luar terowongan melihat pilar asap hitam keluar dari pintu masuk terowongan, mengepul ke langit. Beberapa yang terlalu dekat dengan pintu masuk, bukannya menjaga jarak, hancur oleh sentuhan angin. Terkejut, para penyintas bergegas mundur segera. Sekarang mereka mengerti mengapa Lu Yun menyuruh mereka keluar dari terowongan. Setelah lebih dari 100 napas, angin akhirnya mulai tenang. Baiklah, kalian semua bisa kembali sekarang. Suara Lu Yun menggelegar melalui terowongan kembali ke pintu masuknya. Tapi sekarang, keengganan mengikuti langkah orang banyak. Mungkin Lu Yun sudah mati. Ledakan angin yin itu tampak terlalu menakutkan bagi siapapun untuk bertahan hidup itu menjelajahi banyak makhluk abadi yang tak tertandingi dalam sekejap mata. Pengecut. Biarawati kecil itu masuk dengan harum, diikuti oleh Raja Naga Sisik dan Yu Hengluo. Dinding tulang yang menghalangi kemajuan mereka telah digantikan oleh lubang hitam pekat. Seluruh terowongan dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terlukiskan, angin sepoi-sepoi yang terus-menerus berbisik melewati mereka. Kedua gadis itu membungkus pakaian mereka lebih erat di sekitar diri mereka sendiri. Ah! Teriak biarawati itu tiba-tiba. Menggigil, dia menyeret Yu Hengluo pergi dengan lompatan mundur. Yu Hengluo tersentak ketika dia menyadari alasannya. Apakah
Apakah kamu mati atau hidup? Dia tergagap pada Raja Naga Sisik. Tubuh Infernum semuanya busuk dan setengah dari wajahnya telah menjadi tulang yang menakutkan. Ada cairan hijau bertinta yang menempel di wujudnya, hampir seperti semacam racun mematikan. Seperti inilah penampilannya sebelum kematian. Kembali ke Pulau Melayang, Lu Yun telah membunuhnya dan pasukannya menggunakan racun dan kaki hantu Yan King. Raja Naga Bersisik berhenti sejenak. Dia menyentuh tubuhnya dengan hati-hati, lalu melihat pantulan penampilannya di mata para gadis. Ini semua ilusi, dia terdengar sangat tenang. Formasi di sini menggambarkan dan memanifestasikan ketakutan terbesar saya. Sebagai pelayan hantu Lu Yun, Raja Naga Sisik ada melalui Tome of Life and Death. Bahkan jika dia mati, Lu Yun dapat menghidupkannya kembali secara instan jika dia menginginkannya. Jauh di lubuk hati, ketakutan terbesarnya adalah kematian itu adalah kelemahan dan keterbatasan terbesarnya. Dengan demikian, dia ditunjukkan pertama kali dia meninggal. Ada kemarahan dan kengerian yang hebat yang dapat ditemukan di jurang kematian. Adapun yang mana yang akhirnya menjadi kasus, itu tergantung pada orangnya. Raja Naga Sisik tidak memiliki ketabahan mental seperti Lu Yun, jadi dia hanya mengalami yang terakhir. Biarawati dan Yu Hengluo tetap agak curiga dan tidak berani mendekati Raja Naga Sisik. Ketiganya perlahan beringsut maju di terowongan. Erangan teredam dari Raja Naga Sisik menyebabkan dia menghilang dalam kepulan asap. Terowongan pencuri itu jatuh ke dalam kegelapan. Hehehe, tawa jahat bergema di seluruh ruang. Kalian berdua pada akhirnya jatuh ke tanganku. Langkah kaki terseret terdengar dari kegelapan. Bola cahaya redup melayang, menerangi Jiang Chenxie yang pucat pasi saat dia melangkah keluar dari jurang dengan senyum aneh. Sepertinya mereka telah pergi sepenuhnya dari terowongan yang telah digali oleh Raja Naga Sisik. Dengan waspada, Biarawati kecil dan Yu Hengluo mengarahkan pandangan mereka pada musuh yang mendekat. Pria itu telah berubah menjadi jubah panjang berasap, dan seberkas darah mengalir di sisi mulutnya. Selain itu, ada lubang besar di antara alisnya, di mana orang bisa melihat sekilas otaknya yang berbusa. Matanya meneteskan lebih banyak kebencian daripada sebelumnya. Sekali lagi, Jiang Chenxie. Tidak terpengaruh, Yu Hengluo mengangkat tongkat bambunya dan memecahkan kegelapan dengan pancaran cahaya zamrud yang meluas. Dari belakang biarawati kecil itu muncul sebuah atlas pedang. 365 pedang abadi mengitarinya, melepaskan niat membunuh yang serius. Kamu bukan Jiang Chenxie, tapi zombie. Teriaknya, matanya tiba-tiba dilanda ketakutan. Dia buru-buru menghentikan Yu Hengluo dari bergerak, tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi buruk saat terbangun karena ketakutan yang melemahkan membebani dirinya. Titik-titik cahaya redup yang semakin banyak menghiasi kegelapan saat semakin banyak salinan Jiang Chenxie berantakan. Mereka semua memasang senyum menakutkan di wajah mereka, dan lubang besar yang sama ada di antara alis mereka. Mereka tampak identik, seperti patung yang dituangkan dari cetakan yang sama. Bahkan ekspresi mereka sama. Terowongan pencuri telah menghilang, meninggalkan mereka di dunia gelap gulita yang luas. Garis Jiang Chenxie yang tak berujung keluar dari kedalaman kegelapan. Di luar lubang seukuran kepalan tangan di antara alis mereka, mereka semua terlihat sangat normal. Namun, indera tajam biarawati kecil itu memberitahunya bahwa mereka semua adalah zombie. Kita tidak bisa menyerang mereka. Ini semua adalah jenis zombie yang sangat aneh. Jika Anda menyerang mereka atau melakukan kontak dengan mereka, Anda juga akan berubah menjadi satu. Beberapa tahun yang lalu di sebuah makam kuno, kakak laki-lakiku dia berubah menjadi zombie seperti ini tepat di depan mataku. Biarawati kecil itu bergidik ngeri, suaranya diliputi ketakutan yang membuat tulang punggung Yu Hengluo merinding. Jiang Chenxie ini adalah jenis zombie yang aneh itu. Bagaimana dengan Raja Naga Sisik? Dia tidak mungkin benar-benar mati, kan? Yu Hengluo bingung harus berbuat apa. Dia mengencangkan cengkeramannya pada tongkat bambu, telapak tangan berkeringat, dan memaksa dirinya untuk tenang. Melihat sekeliling, dia bergumam, tempat apa ini? Biarawati kecil itu tegang, pandangan yang hilang di matanya menjadi jelas. Aku tahu di mana kita sekarang, hati-hati, kemungkinan besar aku akan tiba-tiba menghilang seperti naga bersisik. Ingat, semua yang kamu lihat di sini palsu. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya memutih dan tubuhnya mulai membusuk, memancarkan bau busuk yang menyengat. Hanya dalam beberapa napas waktu, dia berubah menjadi zombie. Bam! Setelah 5 napas lagi, tubuhnya meledak, memerciki Yu Hengluo dengan lendir kuning tua yang kental. Pada saat yang sama, Yu Hengluo memperhatikan bahwa zombie Jiang Chenxie telah menghilang juga. Langit perlahan meredup menjadi merah tua saat bayangan jahat perlahan muncul dari kehampaan dan menjulang di atas segalanya. Hantu menipu Tuhan, kenapa ini ada di sini? Lu Yun tersenyum kecut pada Raja Naga Sisik yang membeku, biarawati kecil, dan Yu Hengluo.
Ghost Detective God bahkan lebih menakutkan daripada Ghost Hits Wall. Yang terakhir hanya membutakan penglihatan dan persepsi seseorang, sementara Ghost Detective God dapat membangkitkan ketakutan yang terkubur jauh di dalam jiwa yang hidup, menggabungkannya dengan kenyataan untuk menciptakan tata letak pembunuhan yang mematikan. Ini adalah tata letak pembunuhan sejati yang digunakan oleh para ahli Feng Shui sebagai senjata. Tata letak alami tidak, tetapi terbentuk ketika Master Feng Shui yang kuat secara paksa menggabungkan berbagai tata letak menjadi satu kesatuan yang baru. Untungnya, yang satu ini tidak terlalu kuat. Itu pasti sudah rusak sebelumnya. Ketiga temannya telah menemukan Ghost Detective God ketika mereka kembali, dan kesadaran mereka diambil. Itu adalah dunia ilusi. Setelah terjebak, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menerobos ilusi dengan keinginan sendiri. Gagal melakukannya akan mengakibatkan seseorang jatuh sepenuhnya ke alam ilusi, tidak pernah kembali. Secara fisik, korban akan berubah menjadi mayat berjalan. Raja Naga berskala tidak akan menjadi masalah. Lu Yun bisa membangunkannya melalui Tome of Life and Death jika perlu. Namun, dia tidak bisa menawarkan bantuan apapun kepada biarawati kecil atau Yu Heng Luo. Sayangnya, Lu Yun hanya punya waktu 2 bulan. Pada akhir 2 bulan, dia harus kembali ke Provinsi Senja tidak peduli apa hasil eksplorasinya. Dia tidak mungkin tinggal di sini dan mengawasi kedua gadis itu. Bangun, Lu Yun membentak, matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Raja Naga Sisik bergidik, tersentak dari ketakutan yang luar biasa antara hidup dan mati. Keringat dingin membanjiri tubuhnya di anak sungai. Tuanku, Tuan, dia terengah-engah. Lu Yun mengangguk, lalu menciptakan 2 jimat dari udara tipis dan menempelkannya pada biarawati kecil dan Yu Heng Luo. Cahaya gelap muncul di sekitar mereka dan berubah menjadi kepompong pelindung. Jaga mereka dengan baik. Ayo pergi. Lu Yun percaya keduanya cukup berkemauan keras untuk melarikan diri dari tata letak yang rusak itu sendiri. Mengayun mengikuti Raja Naga Sisik, kedua kepompong itu tampak seperti 2 balon. Naga bersisik itu tersenyum kecut. Dia pertama kali dipanggil untuk melakukan pekerjaan kasar, dan sekarang menjadi perawat. Meski begitu, dia tidak berani mengeluh. Setelah diaktifkan, Ghost Detective God menjadi dunia ilusi bagi kesadaran dan melekatkan dirinya pada korbannya. Kecuali para korbannya dapat melepaskan diri dari ilusi, mereka akan tetap terperangkap bahkan jika tubuh mereka dipindahkan. Jika saja rubah kecil ada di sini, dia akan dapat dengan mudah merusak tata letaknya. Lu Yun melangkah ke makam Master Surgawi dengan Raja Naga Sisik dan 2 kepompong di belakangnya. Begitu dia memasuki makam Master Surgawi, Lu Yun menemukan kegelapan lebih dalam daripada di terowongan pencuri. Di sebelah Raja Naga Sisik, kepompong cahaya yang membawa biarawati kecil dan Yu Heng Luo juga meredup. Hembusan angin dingin mengirim getaran yang tidak disengaja ke tulang punggungnya. Dia merasa seperti sesuatu di belakang kepalanya bertiup ke telinganya. Abadi yang ragu-ragu telah mengikutinya ke dalam dan berkumpul di sekelilingnya. Kesadaran mereka tetap berfungsi penuh, meskipun penglihatan mereka terhalang. Raja monster dari 10 negeri dengan gugup mendekati Lu Yun. Mengapa makam ini lebih menakutkan dan lebih menyeramkan daripada makam kuno lainnya, Tuan Lu Yun? Alam hantu adalah alam orang mati, Lu Yun menjelaskan. Sebuah makam yang didirikan di alam ini secara alami akan lebih firasat daripada yang ada di dunia abadi. Yang rendahan ini adalah Zhou Longxiu, Raja Monster dari Tanah Mata Air Kuning. Roh monster itu tiba-tiba berlutut di depan Lu Yun. Saya bersedia melayani, Tuan Lu Yun. Tolong bawa aku di bawah sayapmu. Kerumunan langsung terdiam. Zhou Longxiu adalah Raja Monster terkenal dari Yellow Springs Land, dan mendapat banyak pujian. Bentuk aslinya adalah Ice Mo, makhluk abadi bermutasi yang sangat langka. Itu membuatnya mendapatkan status yang lebih besar daripada banyak dewa abadi. Namun, Raja Monster yang dihormati secara luas baru saja secara terbuka mengkhianati Istana Mata Air Kuning dan menyatakan kesetiaan kepada Lu Yun. Jika manusia menolaknya, Zhou Longxiu tidak akan pernah bisa kembali ke pengadilan dan bahkan akan diburu. Oh, setelah jeda, Lu Yun membuka Spectral Eye dan mengamati Raja Monster. Tatapannya menembus kegelapan dan melihat setiap menit perubahan ekspresi Zhou Longxiu. Dia tampak seperti pria muda yang tampan, rambutnya yang panjang seputih salju tertata rapi. Namun, matanya memanas dan bibirnya melengkung membentuk senyuman budak, membuat wajah Lu Yun cemberut. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin saya membuat formasi langit dan bumi untuk Anda? Lu Yun bertanya dengan tenang daripada memberinya jawaban yang jelas. Mempertimbangkan latar belakang dan status Anda, Pengadilan Yellow Springs akan berjuang agar Anda mendapatkan tempat di antara 1000 orang yang akan diberikan formasi. Bukan itu. Zhou Longxiu menggelengkan kepalanya, bibirnya mengencang. Aku berhutang segalanya pada Yang Mulia, tapi aku harus meninggalkan Yellow Springs Land. Jelaskan,
Lu Yun mempelajari ekspresinya dan bertanya dengan dingin. Jika aku tidak pergi, salah satu formasi langit dan bumi yang diperoleh pengadilan di pelelangan senja akan menjadi milikku, tapi aku tidak menginginkannya. Setengah bulan yang lalu, ketika Lu Yun mengungkapkan apa yang akan dilelangnya, faksi-faksi utama dunia keabadian telah berkumpul untuk menegosiasikan bagaimana 1000 formasi akan dialokasikan. Implikasinya terlalu besar. Ketika item lelang terlalu penting untuk dibiarkan begitu saja, para pemimpin dari 9 jurusan, 10 daratan, 4 lautan abadi, dan 4 lautan biasa akan berkumpul dan merundingkan kesepakatan. Kali ini, Pengadilan Laut Utara tidak bergabung dalam percakapan. 22 pengadilan yang tersisa, di sisi lain, telah mencapai kesepakatan untuk membagikan 10 formasi ke setiap pengadilan. Sisanya akan diserahkan kepada faksi dan keabadian yang tak terhitung jumlahnya di dunia untuk diperebutkan. Dunia abadi berada dalam kekacauan total. Faksi sedang bangkit, mencoba berbagai pemberontakan dan kudeta untuk menggulingkan aturan pengadilan surgawi. Untungnya, pengadilan 9 jurusan mampu menjaga wilayah mereka di bawah kendali ketat. Pengadilan 10 negeri, meskipun tidak sekuat rekan-rekan mereka di 9 jurusan, memiliki pengaruh besar juga. Berdiri di antara faksi yang paling kuat di dunia, mereka mampu memanggil di pada bagian yang adil dari formasi. Tentu saja, ini bukanlah kesepakatan yang secara resmi dinegosiasikan oleh pengadilan dengan panorama pavilion, tetapi bagian dari aturan yang mereka rumuskan sendiri, aturan yang memiliki masa jabatan selama 80.000 tahun di dunia keabadian. Zhou Longxiu akan menjadi salah satu dari 10 yang mendapatkan formasi di antara Istana Mata Air Kuning, tetapi tampaknya dia tidak menginginkannya. Raja Naga Sisik berjalan ke arahnya dan menepuk pundaknya, lalu mengirimkan pesan kepada Lu Yun. Lu Yun berhenti, lalu mengangguk. Baik, Anda dapat bergabung dengan saya akan membuat formasi langit dan bumi untuk Anda setelah pelelangan di senja. Itu adalah proses yang luar biasa rumit untuk mengetsa formasi. Lu Yun hanya bisa mengatur satu untuk Zhao Zicheng sebelumnya karena formasi roh surgawi dan iblis duniawi yang sudah ada sebelumnya di tubuhnya. Hal yang sama tidak dapat direplikasi di Zhou Longxiu. Terima kasih banyak, Pak. Zhou Longxiu berlutut dengan satu lutut dan mengangkat kepalan tangan memberi hormat pada Lu Yun, matanya bersinar karena rasa terima kasih. Sebenarnya, Lu Yun berkomentar tiba-tiba. Saya pikir kekuatan Anda akan berlipat ganda jika Anda memutuskan garis keturunan ibu Anda. Aku lebih baik mati. Zhou Longxiu menanggapi dengan tekad yang besar. Seperti Raja Naga berskala, dia telah mengkhianati faksinya sendiri karena dia tidak mau memutuskan garis keturunannya sendiri. Bentuk aslinya, Esmo bermutasi, datang dengan bakat hebat dan seni tempur, tapi dia bukan darah murni. Ada jejak garis keturunan lain dari sisi ibunya di tubuhnya. Meskipun Kaisar Tanah Mata Air Kuning sangat menghargainya, dia juga telah menekan Zhou Longxiu untuk memurnikan garis keturunannya, yang tidak ingin dia lakukan karena hubungannya dengan ibunya. Kaisar memiliki satu lagi yang diberi perintah untuk memotong garis keturunan sekunder ketika dia memberikan tempat formasi kepada Zhou Longxiu. Itu telah menanam benih pembelotan di benak Raja Monster. Faktanya, dia datang ke alam hantu atas kemauannya sendiri, berencana untuk memalsukan kematiannya dan meninggalkan pengadilan. Dia baru saja menyesuaikan rencananya saat melihat Lu Yun. Lu Yun mengangguk tanpa komitmen. Berita tentang terowongan pencuri menyebar jauh dan luas karena banyak makhluk abadi memperingatkan rekan-rekan mereka melalui jimat transmisi. Semakin banyak orang abadi memilih terowongan di atas gerbang depan makam yang luar biasa. Ketika mereka memasuki gua besar tanpa cahaya, banyak makhluk abadi mencoba, dan gagal, menerangi lingkungan dengan api, mutiara bercahaya, dan bahkan seni tempur. Terlebih lagi, kesadaran mereka semakin tertahan semakin jauh mereka melangkah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa merasakan sekitar 9 meter di sekitar diri mereka sendiri. Apakah kamu tahu di mana dagingku? Terdengar suara menghantui oleh telinga abadi tak tertandingi ini. Apa? Tanyanya tanpa berpikir. Dagingku. Astaga. Sesuatu sepertinya menutupi dirinya, mencekiknya seperti sedang tenggelam. Tolong aku, dia terdiam sebelum teriakan minta tolong bisa keluar dari mulutnya. Keheningan meresap ke udara kegelapan itu tak henti-hentinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa makhluk abadi yang tiada taranya telah mati tanpa suara. Selembar kulit manusia perlahan bangkit dalam kegelapan. Di mana dagingku? 1. Dalam mitologi Tiongkok, mata air kuning adalah nama dunia bawah, mungkin merujuk ke sungai kuning terpanjang kedua di Tiongkok. Suara gelembung yang tidak jelas meledak bergema di kegelapan dan lebih banyak makhluk abadi jatuh ke dalam keheningan. Ketika mereka berdiri kembali, mereka tidak lebih dari kulit manusia, berkeliaran di antara rekan-rekan mereka yang masih hidup untuk berburu daging dan darah mereka. Dalam kehampaan ini, sebuah kekuatan yang tidak dapat dipahami memberikan pengaruhnya pada indera para makhluk abadi.
Kesadaran mereka tidak bisa meninggalkan tubuh mereka, dan bahkan mata spektral Lu Yun dicegah untuk melihat sekelilingnya dengan jelas. Banyak makhluk abadi dengan hati-hati tersandung di hamparan tanpa cahaya, memproyeksikan kesadaran mereka ke tubuh mereka untuk menjaga dari serangan diam-diam. Sayangnya, misteri dalam kegelapan mengubah mereka menjadi kulit yang sama. Ada cahaya di sini. Jantung Lu Yun berdetak kencang. Ada titik putih di depannya. Itu tidak terlihat terlalu terang, tetapi menerangi lingkaran dengan lebar sekitar 3 meter. Mereka yang melihatnya merasakan secercah harapan fajar di hati mereka. Beberapa makhluk abadi mempercepat langkah mereka ke arah itu. Jangan pergi, ini jebakan. Lu Yun tersentak ketika dia merasakan arus udara yang menunjukkan gerakan. Suaranya teredam oleh kekuatan misterius yang tersisa di udara, jadi tidak ada yang mendengarnya sama sekali. 30 atau lebih dari makhluk abadi yang lebih kuat adalah yang pertama mencapainya, bahkan ada 2 Aether Dao abadi di antara mereka. Astaga, ketika mereka mendekat, cahaya itu tiba-tiba meledak menjadi nyala api putih yang menyeramkan. Bang, 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 itu meledak beberapa kali dengan suara yang memekakkan telinga, memicu sesuatu dengan energi yang dikeluarkannya. Pilar api melonjak ke langit, menerangi segalanya dalam jarak beberapa ratus meter dan menunjukkan kepada 30 makhluk abadi bahwa mereka terjerat dalam formasi berkabut. Segera, mereka menjerit kesakitan dan kesedihan. Formasi penyempurnaan mayat dan hadal Bonifire. Jiang Chen Xie, Lu Yun melesat mundur, menyeret Raja Naga Sisik, Zhou Longxiu, dan kedua kepompong yang melayang di udara bersamanya. Cahaya api pucat dari Course Refinement Formation menerangi kegelapan yang tak berujung, menerangi segalanya sejauh mata memandang. Bentuk Jiang Chen Xie muncul di atasnya. Kultivasinya telah mencapai puncaknya, kembali kosong, dan kehadiran yang dia pancarkan sama menakutkannya dengan lautan. Tubuh Raja Zombinya tidak ada lagi. Sebagai gantinya, dia ditutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki oleh seni tulang murni api. Tulang hadal telah menyatu sepenuhnya ke dalam dirinya. Kapal yang sebelumnya berisi itu monster tulang raksasa telah diubah menjadi formasi penyempurnaan mayat. Hadal Bonifire tampaknya memiliki kekuatan untuk mengusir kegelapan, karena nyala apinya yang membakar melemahkan kebencian yang kuat di udara. Indra abadi secara bertahap kembali kepada mereka. Adik perempuan, apa yang terjadi padamu? Seruan melengking yang dipenuhi ketakutan tak percaya terdengar. Seorang abadi yang malang terkejut menemukan saudari junior yang akan menjadi mitra daunnya tidak lebih dari selembar kulit manusia. Tulang, daging, roh yang baru lahir, dan organ tubuhnya tidak dapat ditemukan. Apakah kamu melihat dagingku, kakak senior? Muncul pertanyaan menyeramkan dari mulut cekung di kulit cantiknya. Perlahan melebar, lalu membungkus kakak laki-lakinya di dalam. Dengan pop lembut, dia berubah menjadi kulit juga. Adik perempuan, dagingku juga hilang. Kulit kakak laki-laki senior itu perlahan membusung. Soketnya yang kosong dan cekung terfokus pada adik perempuannya. Ayo cari daging kita bersama, kakak senior. Pasangan aneh itu memelototi makhluk abadi di dekatnya dengan rongga tanpa mata mereka. Lihat begitu banyak daging. Para penonton gemetar. Lebih banyak kulit manusia bercampur di antara jumlah mereka, dan mereka sekarang membuka tangan tanpa tulang untuk menerkam mantan rekan mereka. Mati. Seseorang berteriak. Bilah mulai berkedip sebagai perlawanan terhadap kulit manusia yang aneh. Para abadi tidak bisa berurusan dengan formasi penyempurnaan mayat yang diperkuat sekarang. Mereka terlalu sibuk membela diri melawan kengerian kulit ini. Selain semua kekuatan mereka dalam hidup, kulit memiliki daya tahan yang baru ditemukan yang mencegah pedang abadi meninggalkan lebih dari goresan ringan. Para abadi mulai kewalahan dan diubah menjadi kulit juga. Betapa sekelompok orang bodoh. Di atas formasi penyempurnaan mayat, Jiang Chen Xie memutar mulutnya menjadi seringai sadis saat dia memandang rendah kekacauan. Kulit manusia itu sekarang menjadi bagian dari formasi ini. Formasi yang membunuh orang, bukan kulitnya. Jika kamu ingin hidup, jadilah baik dan datang ke formasiku dengan sukarela. Aku akan membiarkan surat wasiatmu tetap utuh. Suara jenius itu dipenuhi dengan bujukan jahat dan menghasut beberapa makhluk abadi untuk secara sembrono berlari ke dalam formasi, hanya untuk langsung berubah menjadi zombie. Jiang Chen Xie tertawa puas dan mengalihkan pandangannya ke arah Lu Yun di sudut seberang. Secercah cahaya hitam berkilauan di sekitar tubuh Lu Yun, melindungi Raja Naga Sisik dan yang lainnya di dalamnya. Kulit manusia berkerumun di sekelilingnya, tetapi semuanya melewati kelompoknya. Seolah-olah mereka tidak ada. Brengsek yang menjijikkan. Pilar cahaya yang menyala-nyala meletus dari terowongan pencuri yang mereka masuki. Setiap kulit manusia yang terjepit di jalurnya secara instan hancur saat cahaya melesat ke arah formasi penyempurnaan mayat Jiang Chen Xie. Ledakan. Formasi penyempurnaan mayat yang sangat tahan lama mengejang, dan sejumlah zombie yang baru disempurnakan dihancurkan di tempat.
Seorang pemuda yang memegang pedang dengan jubah biru melayang masuk dari terowongan. Sampah penyuling mayat, bersiaplah untuk mati. Dia mendorong lagi ketika jari-jari kakinya menyentuh tanah, mendorong dirinya sendiri ke udara menuju formasi. Pedang di tangannya menyala dengan cahaya tajam yang tak terlukiskan yang membentuk pilar cahaya, dan pedang itu mengiris formasi dengan ganas. Wajah Jiang Chenxie berubah beberapa warna ungu. Fang Yangsing dari klan Fang Yang. Bagaimana kamu masih hidup? Dia tersedak. Sama seperti Jiang Chenxie, Fang Yangsing adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari klannya. Mereka berasal dari era yang sama 30.000 tahun yang lalu. Namun, Fang Yangsing secara teknis satu generasi lebih tua dari Jiang Chenxie. Dia telah memahami alam hampa sebelum Jiang Chenxie memahaminya, dan berkomunikasi dengan jalur berlumuran darah secara paksa melalui kekuatannya sendiri. Lebih penting lagi, dia secara terbuka dan tegas melangkah ke jalan di hadapan monster berambut panjang hitam. Tidak ada yang melihatnya sejak saat itu. Hanya setelah Jiang Chenxie menyadari kekosongan itu sendiri, dia mengerti kemana perginya Fang Yangsing. Apa arti kemunculan kembali Fang Yangsing sekarang? Cahaya pedang setebal pilar adalah seni tempurnya, dan satu serangan sudah cukup untuk menghancurkan formasi Jiang Chenxie. Lintasan gagah Fang Yangsing di udara dan jubah biru yang tumbuh subur melukiskannya dengan aura kepahlawanan yang cukup sopan. Saat formasi penyempurnaan mayat runtuh, setiap zombie di dalamnya hancur dan tuan mereka ambruk ke tanah dalam tumpukan. Jika bukan karena Hadal Bonefire yang membakarnya, serangan tunggal Fang Yangsing sudah cukup untuk membunuh Jiang Chenxie. Fang Yangsing melengkungkan sudut mulutnya dengan dingin ke arah Jiang Chenxie yang sedang berjuang. Metode Raja Zombie dari penyuling mayat adalah tradisi Dao abadi yang benar dan tepat, yang bertujuan untuk kembali dari kematian ke kehidupan. Meskipun memurnikan yang hidup menjadi zombie jauh dari baik hati, tetap saja itu mendapat persetujuan Dao abadi. Kalau begitu, mengapa kamu menyerahkan apa yang benar untuk pengetahuan kerangka tua itu? Anda telah mengubah diri Anda menjadi apa? Anda bukan manusia atau hantu, hanya amplifikasi penderitaan pribadi yang mengerikan. Mata Fang Yangsing dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan dia mengenali lawannya. Jiang Chenxie telah menjadi terkenal meroket sebagai seorang jenius muda di usia ketenaran Fang Yangsing sendiri. Kedatangan kemudian disebut-sebut sebagai pembudidaya paling cerdas dari generasi muda. Meskipun klan Fang Yang kemudian mengasingkan diri dari dunia seperti yang dilakukan Course Refiners 30.000 tahun yang lalu, Fang Yangsing dan Jiang Chenxie masih dikenang dengan baik di antara faksi-faksi yang tertutup. Selanjutnya, klan Fang Yang dan penyuling mayat adalah musuh bebuyutan. Meskipun era primordial telah lama berlalu dalam sejarah, dendam mereka terus berlanjut hingga saat ini. Kedua faksi tahu rahasia satu sama lain dengan baik. Hehehe, Fang Yangsing, jadi kamu juga pengecut. Merangkak dari tanah, Jiang Chenxie menyeka darah di wajahnya dengan seringai. Aku pikir kamu benar-benar menginjakan kaki di jalan itu saat itu, tetapi kamu juga bersembunyi, ya. Fang Yangsing berkedip beberapa kali dalam ketidakpastian, lalu tiba-tiba tertawa. Kamu adalah Jiang Chenxie, bintang Course Refiners yang saat itu sedang naik daun. Jadi kamu juga merasakan alam hampa, kan? Meskipun kultivasi Fang Yangsing juga batal, dia secara signifikan lebih kuat dari lawannya. Rupanya, dia telah mencapai batas untuk wilayahnya dan sangat dekat untuk naik ke keabadian melalui alam kosong. Cahaya biru berkilauan di tubuhnya dari waktu ke waktu, cahaya abadi yang secara eksklusif ditemukan pada makhluk abadi. Langkah terakhir dalam kekosongan yang kembali adalah menyempurnakan cahaya abadinya sendiri dan naik dalam cahaya. Para penyuling mayat mempraktikkan Dao tradisional, tetapi tindakan mereka korup. Studimu tentang seni tulang kerangka tua itu berarti kamu 2 kali lipat pantas mati. Pedangnya berkobar dengan semburan cahaya pedang. Membentuk jaring yang mematikan di udara, bila bercahaya itu menghantam Jiang Chenxie. Gemerincing. Tulang-tulang yang berserakan di tanah terbang ke udara dengan tergesa-gesa dan menyusun diri menjadi kerangka manusia raksasa. Begitu muncul, kerangka itu meninju serangan Fang Yangsing. Ledakan. Riak kekuatan tak terlihat berdenyut, dan para abadi yang berhasil hidup melalui bencana baru-baru ini dikirim terbang ke dinding makam. Fang Yangsing memucat dan terpaksa mundur beberapa puluh meter untuk meredakan kekuatan benturan. Terhormat, amat suci, setan, berdaulat. Dia menyebut nama itu kata demi kata. Jadi tubuhmu yang sebenarnya telah datang ke sini. Apakah Anda masih belum puas? Apakah Anda masih ingin memperbaiki harta itu? Jenius berjubah biru itu anehnya berubah serius. Jika demikian, aku tidak akan membiarkanmu terus ada. Suram, dia menghasilkan medali kebiruan dengan flip telapak tangannya. Asap biru bergolak di atas medali, dan kata, Cakrawala, tertulis di atasnya dalam tulisan kuno. Karakter yang digunakan luar biasa dalam diri mereka sendiri, dan berasal lebih jauh dari era primordial. Namun,
Siapapun yang melihatnya tahu apa artinya. Medali Cakrawala. Kamu adalah roh surgawi dari Istana Cakrawala. Inkarnasi Demon Sovereign menjerit. Dia meraih Jiang Chenxie yang tercengang dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Beraninya roh Cakrawala ikut campur di dunia abadi. Sekarang, segel itu telah menutupi Fang Yaxing dalam selubung cahaya biru. Matanya berkilauan dengan bayangan dengan warna yang sama. Mengganggu di dunia abadi. Kami berdiri di atas tanah dunia bawah, bukan dunia abadi. Bersenandung. Pada saat berikutnya, segel Cakrawala melepaskan bilah cahaya dengan getaran tajam yang berlayar langsung ke punggung penguasa iblis. Terdengar gerutuan dari kegelapan, tapi tidak lebih dari itu. Penguasa iblis dan Jiang Chenxie telah menghilang. Dia hanya seorang kultivator kosong yang kembali, Tuan. Bukankah Anda seorang ahli ranah Ingres? Kenapa kau lari darinya? Di sebuah ruangan gelap di dalam makam, tulang-tulang Raja Iblis berserakan di tanah. Sebuah bara kecil api putih mengambang adalah satu-satunya indikasi bahwa dia masih di sana. Bocah itu tidak hidup, dia adalah roh Yin. Dalam cahaya api, tengkorak Demon Sovereign menunjukkan keterkejutan dengan rahang yang mengendur. Istana Cakrawala, itu telah kembali ke dunia. Jiang Chenxie terdiam. Fang Yaxing adalah roh Yin. Apa sebenarnya roh Yin itu? Apakah mereka semacam dewa? Istana Cakrawala. Saya hanya belajar tentang tempat itu setelah saya meninggal. Itu hanya merekrut orang mati. Kebanyakan jenius yang mati memiliki roh sejati mereka diambil oleh Istana Cakrawala dan diubah menjadi roh Yin. Aku hampir mengalami nasib yang sama tapi balas dendamku lebih penting dari itu. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya terikat pada orang lain? Saya mengubah diri saya menjadi roh sejati yang bertahan lama dan melepaskan diri dari panggilan mereka. Kami menjadi musuh saat itu. Hehehe, mereka hanya sekelompok orang munafik yang sok suci, lanjut Demon Sovereign pada dirinya sendiri. Jika aku tertangkap, aku hampir pasti akan dihancurkan. Istana Cakrawala tidak ikut campur dalam dunia abadi, tetapi tempat ini bukan dari dunia itu. Setelah saya mendapatkan sel Sky Turning, saya harus bergegas ke sana. Jenius yang mati jadi Fang Yaxing mati. Dia tidak lari. Jiang Chenxie terpaku pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Splur, Fang Yaxing batuk seteguk darah, dan seluruh tubuhnya merasa tidak enak badan. Penguasa setan suci yang dimuliakan itu dia berhasil memegang dao primordial. Tidak heran kepala istana menyuruhku untuk mengawasinya. Serangan barusan telah menimbulkan luka parah padanya, dia tetap berdiri hanya karena kekuatan kemauan. Sebagai penguasa iblis yang terkenal di era primordial, roh sejati Raja Iblis yang abadi sendiri adalah ranah Ingres. Meskipun hanya replika, kerangka tadi mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilawan Fang Yaxing. Mengacungkan medali Cakrawala di depan umum dan membuatnya takut adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh jenius primordial. Demon Sovereign mundur bersama Jiang Chenxie dan diikuti oleh Hadal Bonnevire, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang luas dan tak berujung. Kulit manusia yang ditakuti Fang Yaxing muncul lagi, mata mereka bergeser saat mereka mengamati sekeliling. Nyah, cahaya cian gelap meledak di udara. Terkejut, kulit manusia melesat pergi seperti lalat tanpa kepala. Medali Cakrawala perlahan naik ke udara dan melepaskan sinar cahaya warna-warni tata letak aneh yang menembus ruangan itu pecah tanpa basa-basi lagi. Kalian semua harus pergi, kata Fang Yaxing perlahan, tangan ditekan ke dadanya. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Para abadi bertukar pandang gugup, tetapi tidak ada yang ingin mundur. Keabadian yang belum memperoleh kekuatan surga dan bumi akan mati jika mereka menginjakkan kaki di sini, lanjut Fang Yaxing, menyeka garis darah di sudut mulutnya saat dia tampak lebih pucat. Kamu adalah anggota bangsawan Fang Yang. Seru seorang dao abadi. Fang Yaxing tidak berkenan untuk menanggapi itu. Matanya tetap tertuju pada tempat Raja Iblis telah mundur, kulitnya berubah menjadi lebih pucat. Sial, iblis itu mulai memperbaiki segel pembalik langit. Jika dia mendapatkan senjata buatan manusia terhebat ini, konsekuensinya akan mengerikan. Bersenandung. Setelah pernyataan itu terdengar raungan pedang dari dalam Luyun. Helai energi pedang tiba-tiba meletus pedang Sugato. Dikenal sebagai harta buatan manusia yang paling kuat di bawah langit, pedang itu pernah menebang harta karun bawaan dan memiliki perasaan yang besar. Mendengar harta karun lain yang dianugerahkan dengan gelar, buatan manusia terbesar, pedang itu muncul dengan sendirinya, tampaknya siap untuk membuktikan keunggulannya melawan segel peninggi langit. Pedang Sugato. Fang Yaxing memanggil dengan heran. Itu belum dihancurkan. Tentu saja tidak. Luyun mengulurkan tangan kanannya dan dengan santai merentangkan jari-jarinya. Sebuah menara 9 lantai muncul di telapak tangannya. Itu benar-benar pedang Sugato. Fang Yaxing menarik napas dalam-dalam. Aku salah, pedang Sugato bisa menyaingi segel pembalik langit.
Dia akhirnya menatap Lu Yun dengan benar dan bertanya, siapa kamu? Hanya bukan siapa-siapa secara acak. Lu Yun tahu bahwa Fang Yaxing memiliki niat yang kurang ramah terhadapnya, jadi dia tidak ingin membuang-buang napas. Meskipun Fang Yaxing telah mengusir Jiang Chenxie dan penguasa iblis, menyelamatkan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan menghancurkan formasi pemurnian mayat dalam prosesnya, dia mempertahankan suasana yang tidak dapat didekati tentang dia. Seolah-olah yang abadi di sini bukanlah orang di matanya, tetapi beberapa sampah acak di bawahnya. Dia hanya memenuhi misinya. Lebih penting lagi, Lu Yun memperhatikan bahwa Fang Yaxing tidak hidup. Penyelamat mereka adalah roh Yin yang telah bermanifestasi di sini melalui sesuatu yang lain. Sebuah seni tempur khusus telah dikerahkan padanya, sehingga mustahil bagi Lu Yun untuk mempengaruhinya saat energi internalnya terkandung. Fang Yaxing juga seorang jenius hebat pada masanya. Itu wajar baginya untuk merasa tertantang ketika dia melihat Lu Yun, seorang kultivator dunia hampa yang kembali yang menakjubkan yang menggunakan pedang Sugato yang terkenal. Dia mengangguk dan tidak memedulikan Lu Yun. Aku tidak akan memaksa siapapun untuk pergi, tetapi saat ini aku membutuhkan 36 dao abadi untuk menghentikan penguasa iblis bersamaku dan mencegahnya mendapatkan segel pembalik langit. Setelah jeda, Fang Yang melanjutkan, harta itu menyaingi pedang Sugato, dan aku tidak akan mengklaimnya untuk diriku sendiri. Begitu kita menghentikan penguasa iblis, itu akan menjadi milik siapapun yang berhasil mendapatkannya. Dan setelah itu, Istana Cakrawala juga akan menghadiahimu dengan mahal. Fang Yaxing menaikkan taruhannya ketika dia merasakan keraguan penonton, yang langsung mendapat tanggapan. Penguasa setan suci yang terhormat memicu pemerintahan teror di dunia selama era primordial. Ini adalah tugas kita yang abadi untuk melenyapkan iblis seperti dia. Karena Tuan Fang Yang telah meminta bantuan kami tidak akan mundur. Lalu, kata Fang Yaxing, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi. Segera, 36 dewa abadi berkumpul di sekitar Fang Yaxing. Meskipun jenius primordial belum naik ke keabadian, dia telah mencapai puncak kembali alam hampa dan bisa menyaingi beberapa abadi ether dao awal. Dikelilingi oleh dao abadi yang tidak memiliki kekuatan dunia tidak akan mengintimidasi dia. Fang Yaxing melirik Lu Yun dan Raja Naga Sisik dengan serius, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tunggu, Lu Yun menghela nafas sebelum Fang Yaxing bisa memimpin para dewa abadi ke dalam ruangan ke belakang. Ini adalah 36 jimat utama 9 surga. Bawa mereka bersamamu. Dia tahu bahwa para abadi mengejar sel Sky Turning yang kuat dan hadiah yang dijanjikan, tetapi dia juga tahu bahwa kemungkinan para abadi bertahan di kamar sebelah sangat tipis. Beberapa dari mereka telah memberi Lu Yun niat baik sebelumnya, jadi dia tidak ingin melihat mereka berbaris menuju kematian mereka karena itu jimatnya. Jimat 9 surga utama bisa menekan hantu abadi dan melawan segala macam kejahatan. Mengenakan satu akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup setidaknya 50%. Jimat kepala sekolah 9 surga. Seru Aether Dao Abadi, kewalahan. Ini adalah jimat nyata. Kekuatan menangkal di dalamnya melebihi yang ada di brankas klan saya. Dia menerima hadiah Lu Yun dengan tangan gemetar, tatapannya penuh rasa terima kasih. Ada makam kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi, dan sebagian besar faksi hanya naik ke tampuk kekuasaan dengan menyerbu mereka. Satu jimat seperti itu sudah cukup untuk menjadi harta karun terbesar dari sebuah klan, nilainya bahkan menyaingi harta karun bawaan. Yang terakhir ini dimaksudkan sebagai bentuk intimidasi untuk memperkuat dominasi sebuah faksi. Mereka jarang digunakan sampai bahaya yang dapat menghancurkan seluruh faksi muncul dengan sendirinya. Di sisi lain, prinsipal Nine Heavens jimat adalah barang praktis yang bisa melindungi dao abadi ketika mereka berada di makam kuno. Yang dibawa Situ Zong bersamanya saat itu rusak, mengandung sedikit kekuatan. Tapi sekarang, Lu Yun membagikan 36 jimat utama 9 surga sekaligus, dan semuanya pada saat itu. Kedermawanannya mengejutkan semua orang bahkan Fang Yaxing tampak terkejut. Jimat yang sama ini akan muncul di pelelangan dalam 2 bulan. Mereka tidak akan dilelang sebaliknya, siapapun bisa membelinya selama mereka bisa membayarnya, kata Lu Yun sambil tersenyum. Semoga berhasil dengan misimu. Aku telah datang ke makam Master Celestial untuk mencari jalan masuk untuk Istana Nefertiti, jadi aku akan membiarkanmu. Dia mengangkat tinju salut pada Fang Yaxing dan pergi ke arah lain dengan Raja Naga Sisik dan Zhou Longxiu. Makam Master Surgawi tampaknya diselimuti selubung hitam besar, yang terus-menerus mengganggu Lu Yun dan teman-temannya bahkan setelah mereka meninggalkan ruangan pertama. Indra dan persepsi mereka tetap tersegel di dalam tubuh mereka. Bayangan berkerumun di sekitar mereka, dan banyak kulit manusia melewati mereka. Namun, tidak ada makhluk menakutkan yang memperhatikan kelompok itu, berkat jubah api neraka Lu Yun yang menyembunyikan kekuatan hidup mereka. Di belakang mereka,
Beberapa dewa abadi mengikuti Fang Yaxing ke ruangan lain untuk merebut segel pembalik langit yang sedang disempurnakan oleh penguasa iblis. Orang-orang abadi biasa telah meninggalkan makam, atau berkelok-kelok, enggan menyebutnya berhenti. Tuan, mengapa kita tidak membantu Fang Yaxing menghentikan penguasa iblis untuk memperbaiki segel? Zhou Longxiu bertanya ragu-ragu, mengikuti dari belakang Lu Yun. Harta karun tertinggi buatan manusia itu juga akan membuatmu lebih kuat. Sebuah formasi kecil terbentuk di sekitar Lu Yun untuk memisahkan kelompok itu dari kegelapan yang tak berujung, memungkinkan gelombang suara bergerak bebas di udara. Fang Yaxing, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Dia tidak lain hanyalah seorang munafik, tidak berbeda dengan penguasa iblis itu. Hanya saja iblis lebih jujur tentang sifat aslinya, sementara Fang Yaxing memasang muka. Ayo, jangan memikirkan omong kosong ini. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak biasa di makam ini. Segel peninggi langit itu sudah lama dihancurkan, jadi yang tersisa adalah roh harta karunnya. Setiap makhluk hidup akan dirasuki begitu mereka menyentuhnya. Jika 36 dao abadi tidak menyimpan jimat utama 9 surgawi saya pada mereka, mereka mungkin akan berubah menjadi 36 segel Sky Turning manusia. Mata Zhou Longxiu melebar karena terkejut. Tanpa membuang waktu lagi untuk menjelaskan, Lu Yun membuka tangan kirinya untuk mengizinkan sesuatu yang putih berkedip di telapak tangannya cabang jalan masuk yang dimilikinya. Karena dia berhasil melewati batas antara hidup dan mati di makam ini, hubungan dekat cabang dengan aslinya tidak terhalang dan akan membawanya ke sisa harta karun itu. Dengan lambaian tangannya, Lu Yun mengirim dahan itu melayang ke arah tertentu. Ayo pergi. Dia dengan cepat mengikuti di belakangnya. Cahayanya yang redup menerangi terowongan yang sangat sempit itu hanya ada cukup ruang untuk dilewati satu orang pada satu waktu. Untungnya, Lu Yun membawa beberapa sape shifting jimat bersamanya. Dia mengurangi ukuran fisik seluruh partinya sebelum melompat ke cabang Ingres Pat ke depan. Tata letak makam Master Surgawi sangat rumit, dan kompas Feng Shui mengidentifikasi banyak tata letak yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, yang digabungkan untuk menciptakan tata letak baru yang lebih aneh lagi. Lu Yun memperhatikan lebih dari satu kejadian hantu menipu Tuhan di sepanjang jalan, tetapi tidak melihat jiwa hidup lainnya. Di luar makam, dia telah melihat kulit manusia Situ Zong dan yang lainnya melalui dunia kecil yang diproyeksikan oleh luopannya. Namun, begitu masuk ke dalam, makhluk-makhluk abadi itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Aneh, hanya ada satu pintu masuk ke dalam makam. Bagaimana roh monster Laut Timur bertahan melewati batas hidup dan mati untuk mendapatkan warisan dari monster Celestial Master? Lu Yun menggelengkan kepalanya, tatapan bingung di matanya. Menurut spekulasi banyak orang abadi di Istana Laut Timur, Pangeran Tuli dan teman-temannya juga ada di makam itu. Oh, jalan di bawah kaki Lu Yun terhenti. Di depannya ada tembok lain yang dibangun dari batu bata tulang. Menurut apa yang disampaikan cabang harta Nefrite kepadanya, bentuk utama dari jalan masuk ada di sisi lain dinding. Jalan buntu. Tidak ada pintu di sini. Lu Yun turun dari jalan dan kembali ke ukuran biasanya. Dengan hati-hati merasakan dinding halus dengan tangannya, api neraka keluar dari telapak tangannya dan memecah dinding dalam sekejap. Seperti sebelumnya, badai yin yang menakutkan keluar dari lubang. Namun, Raja Naga Sisik dan yang lainnya tetap tidak terluka, berkat posisi mereka di jalur masuk. Ada pintu keluar, lari. Segera setelah Lu Yun memecahkan tembok, dia mendengar ratapan ketakutan berubah menjadi kelegaan karena lolos dari kematian. Seorang misterius dao abadi yang kuat meraung dan menjerit minta ampun saat dia bergegas melewati celah itu, tetapi hampir setengah dari tubuhnya telah lewat sebelum sesuatu meraih anggota tubuh bagian bawahnya dan menyeretnya kembali. Tolong, Tuan Lu Yun. Membantu. Mata abadi adalah merah yang mengejutkan dan dia mengenakan jimat kepala sekolah 9 surga yang berkedip-kedip padanya. Dia adalah salah satu dari 36 dao abadi yang baru saja dipilih Fang Yaxing, dan yang paling kuat di antara mereka. Namun sekarang dia berbaring tengkurap di tanah, beberapa teror yang tidak diketahui telah menempel di tubuh bagian bawahnya dan menyeretnya kembali. Raungan putus asa berdering dan bertahan dalam kegelapan. Awas, waspadalah terhadap Fang Yang. Dia menghilang ke dalam bayang-bayang sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kunci. Lu Yun buru-buru mengaktifkan Ingres Pat. Cahaya putih melesat ke dalam kegelapan, mencoba mengunci tubuh misterius dao abadi, tapi yang tersisa hanyalah selembar kulit manusia. Lu Yun berjalan ke dalam ruangan dan mengulurkan tangan, mencerahkan sekeliling dengan bola Emerald Mist Fire di atas telapak tangannya. Api abadi berada pada level yang sama dengan Hadal Bonefire, hanya api seperti itu yang bisa menembus kegelapan di sini. Apa yang terjadi di sini? Raja Naga Sisik dan Zhou Longxiu merasa kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Ruangan itu berukuran 600 meter, dan memiliki sarkofagus raksasa di tengahnya.
Set kulit yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sekitarnya, termasuk manusia, naga, burung phoenix, dan binatang buas dan monster abadi eksotis lainnya. Arca dao abadi telah menjadi kulit manusia juga, tubuh bagian bawahnya robek seperti kantong kertas basah dan rongga mata kosong masih melihat ke arah celah yang dibuat Lu Yun. Dia sudah sangat dekat untuk melarikan diri. Ini semua telah membusuk. Zhou Longxiu mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke satu set kulit manusia, membelainya dengan ringan. Ini milik seorang putri dari Laut Barat. Dia memasuki alam hantu sebelum saya tidak berharap dia mati di sini. Tidak, mereka tidak mati. Dengan mata hitam membara, Lu Yun mengamati kulit dan tidak melihat konfirmasi kematian mereka, meskipun kulit ari mereka terpisah dari tubuh mereka. Makhluk-makhluk ini masih hidup, tetapi kulit mereka telah terkelupas oleh suatu kekuatan aneh. Ini neraka menguliti. Realisasi melanda sekaligus. Ruang kuno yang mengubur bunga dao telah dimodelkan setelah tingkat ke-18 neraka, neraka Avicii, sedangkan tata letak makam Master Surgawi didasarkan pada tingkat ke-17, neraka menguliti. Jika neraka tingkat ke-18 telah meletakkan bunga dao untuk beristirahat, lalu apa yang terkubur di tingkat ke-17? 530.